ITE nanti. UU Hmm. ITE kau nanti Bang. Body shaming kau Kok laporkan kau cerewet nanti. body shaming? Body, memang Iyalah, cerewet itu body. body lah bibirku itu. Enggak, aku bilang bibir, lambe. Kenapa nggak pakai itu kau Bang? Pakai masker Batman kau Bang. Aku udah keren nih pakai topi kau nggak pakai. Gitulah. Kan keren kita nge-YouTube. Tahu ini pun. Ide yang baik. Nah, gitunya. Bagusnya. Iya. Saya akan segera melaksanakan. Apa pertanyaanmu kepada saya? Kan gitu Batman yang terbaru. Aku nonton Black Adam Bang kemarin Bang. Kurang ajar Bang pembuat filmnya. Masa dibilangnya, nggak usah aku bahas sama kau jadikan konten pula nanti. Kau menang banyak. Aku udah nonton Black Adam pertama keluar. Di tempat kami juga ada bioskop. Itu jorok kali lah. Kau tutuplah kamu dulu Bang. Kau buang ingus kau tengokkan sama orang. Tidak perlu. Dah. Ya, silakan. Nah. Jadi gini Wak Labu ya. Terus terang aja lah aku ya. Aku nggak mau lagi basa-basi samamu ya. Ngapain juga basa-basi. Aku tengok. Tidak perlu basa-basi. Nanti jadi basi. Diam dulu. Aku mau nanya serius nih ya. Kalian ini minoritas kan? Kami mayoritas. Tapi coba lah kau tengok Bang. Banyak kali loh Bang dari kalian tuh yang menista Islam gitu. Terus tadi ku bacakan berita dari NU loh. Tengok ya. Ini ku naikkan ya. Ini NU loh ya. Nah. Aku cuman anggap aja lah aku curhat samamu dan kau sebagai seorang Kristen ya kan. Nah, apa pendapatmu nanti? Aku mau tengok kau di sini hipokrit kah? Nah, atau apa kemana? Nah, ini beritanya ya. Aku tunjukkan samamu ya. Tidak bisa aku lihat itu. Ini tengok ya. Tuh, jumlah penistaannya tuh. Mbak, nih bacanya. Hili Hasan, peneliti setara institut sekaligus dosen di Universitas Negeri Yogyakarta, menyampaikan berdasarkan riset setara institut, kasus dengan dugaan penistaan agama ini sebelum reformasi hanya ada 9 perkara penistaan agama, namun sehabis reformasi jumlah kasusnya membengkak menjadi 88 kasus. Dalam kasus-kasus penodaan agama, Islam menjadi agama yang paling banyak dinodai. Nah, itu poinnya mau ambil. Ya, itu yang poinnya mau ambil dulu. Nah, sekarang begini. Ini udah kejadian nih. Aku nggak tahu kau punya hubungan apalah sama si Rudi Simamora itu, nggak peduli lah aku, itu bukan urusanku ya kan. Tapi, Wak, gini loh Wak. Ingatnya aku dulu zaman Paul Zong sampai dia jadi DPO, dia ada di luar sana. Pergi pula kau. Malas aku ngomong kau nggak ada. Aku udah pergi. Aku udah pergi cepat. Apa yang mau kau sampaikan? Tunggu dulu Basemar, siapa dulu? Basemar siapa ya? Kalau nggak nanti turunkan orang banyak-banyak. Oh, yaudah, jangan naikkan. Ada 2 orangnya, Bang Handi sama Bang Gus Handi sama ini. Basemar, Assalamualaikum. Iya. Apa selamat malam? Gus Handi mana Gus Handi? Malam. Nanti dia. Ini Muslim apa Kristen Basemar? Muslim. Muslim. Kita bahasanya tentang penistaan agama ya, terkait entah itu teologi ataupun hukum. Oke. Basemar mau menceritakan. Oh, nyimak. Kalau nyimak aku turunin dulu ya, Bang. Aku nyimak aja. Oke. Nah, kalau kita ingat, Bang, pertama kali aku masuk ke grup WhatsApp, aku ingat sekitar 3 tahun lalu lah ya, sebelum COVID. Aku diskusi sama Tante Uti, ingat betul aku ya. Itu Ferguson. Banyak kali caci makinya di WhatsApp itu. Stiker-stiker yang dia kasih, kurasa kau tahu lah, kau kan masuk di grup itu. Terus ku tengok lagi. Sorry. Aku nggak pernah masuk grup WhatsApp. Oh, nggak pernah ya? Keluar. Oh, nggak pernah. Oke. Ya, oke lah. Aku bukan grup kayak kalian. Sombong kali gayanya. Terus. Tunggu. Aku jangan keep dulu Bang ini. Jadi gini. Nah, terus setelah ada di grup WhatsApp, mulailah muncul. Siapa dulu? Paul Zhang dulu apa Kaci dulu, Bang? Ingatnya kau? Si Kaci lebih dahulu. Si Kaci kan. Nah, mulailah muncul si Kaci, ya kan? Tertangkap sekarang. Jelas itu secara hukum dia dibenarkan bahwa dia itu menista, ya kan? Muncul lagi Paul Zhang. Yang pertama si Somad. Yang pertama si Somad, tapi nggak ditangkap. Jawab dulu. Tunggu dulu. Jangan kita jadi hakim. Pemerintah ini nggak sebobrok itu ya. Kalau mau komplainlah sama pemerintah. Nanti kita bahas ini. Kita ada praktisi hukum di sini. Udah naik nih Gus Handi ini. Gus Handi ini pun. Lama kali Gus Handi ini. Gus Handi. Assalamualaikum.
Dia lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Rudi. Malam Gus Sandi. Ya, Gus Sandi nanti kita tanya-tanya. Nah, jadi mulailah si KC. Habis si KC, mulailah Paul Zhang. Dan mereka itu Terbalik benar-benar itu. Yang pertama Budi. Ustaz Somad. Nanti yang benar-benar dinyatakan menista loh, woi, bukan yang kalian duga menista, yang kalian tuduh menista. Beda loh yang dituduh menista dengan yang benar-benar Udahlah. ternyata. Nanti kita bahas lagi. Kita jangan bicara itu dulu. Bagi kami itu menista. Oh Buat ya, aja oke, lah biar oke lah, beradil. Menurut Jangan kalian, objektif. Kau boleh. bilang jangan ini, jangan ini. Iya, menurut orang Kristen, Ustaz Abdul Somad, ya diamlah dulu. Aku kan moderatornya. Aku kan interview di sini. Aku kan pembawa berita di sini. Kok jadi narasumber loh, Bang? Nanti aku tanya baru jawab. Jadi menurut berita pula. Menurut orang Kristen, Ustaz Abdul Somad menista, tetapi dia tidak ditangkap, ya kan? Nah, kemudian Ustaz Yahya Waludilah segala macam menurut kalian. Lalu si KC, Paul Zhang, terus siapa lagi? Sampailah anak Batak sekarang ini, ya kan? Bahkan aku udah bacakan berita dari NU tadi, yang banyak paling menista itu yang dinistakan ada agama Islam katanya, padahal kami mayoritas, ya kan? Nah, sekarang aku tanya samamu, kayak mana masalah si Rudi Simamora ini? Coba kau ngomong dulu sama aku. Kau lucu kali. Pembukaannya lain, hasilnya lain. Pembukaannya banyak penista, Syanu. Bagaimana lah Batak? Jangan kau komentari bagaimana cara aku prolog, itu urusankunya. Ini kan YouTubeku. Ya. Makanya belajar dikit. Aku nggak usah kau ajarkan. Aku tutup cam dulu ya. Tolong kau ngomong dulu dengan Gus Sandi. Gus Sandi, bentar lah Gus Sandi ya. Ini anakku lagi penting kali. Sorry. Lanjut. Jangan macam. Jangan kau bikin framing. Gus Sandi, kalau si Rudi bikin framing, tampol aja mukanya. Jangan diam-diam. Siap Mak Lam. Tutup aja cam Mak Lam. Cebok dulu babymu. Ya Wak Labu. Kau belum cebok Wak Labu. Lanjut. Sudah. Tercium sampai sana ya. Oke Gus Sandi, selamat malam. Wah, aku sendiri jadi. Selamat malam, Bang Rudi. Siap, malam. Tampakkanlah wajah itu sekali-sekali biar keren. Aduh, Gus Sandi. Nggak usah. Kalau malam cuman pakai kaos saja, sinyalnya juga sulit sinyalnya. Siap, nggak apa-apa. Ya ini apa yang mau dibicarakan, orang pewawancaranya pergi, nggak mungkin aku berkotek-kotek di sini. Oke, Gus Sandi yang nanyai aku lah. Atau apa kek, gimana kek? Ya enggak, Bang Rudi kan ngikutin terus soal kasusnya si anak Batak. Itu perkembangannya seperti apa, terus ceritanya seperti apa gitu. Kita orang kan enggak ngikutin langsung gitu. Siap. Kalau ceritanya yang ku dapat dari si Julius, bahwa si Julius dapat data. Data itu dapat dari mana saya nggak tahu, tapi ada yang bilang video di Umid ini mengatakan dari Hero. Ya, setelah itu mereka si Julius mengupload video itu dan mengeluarkan perang begini segala macam ya. Kita pun nggak tahu video itu dari mana dapat dia dan kapan diproduksi kita nggak tahu. Karena kita lihat di channel Anak Batak nggak ada. Di channel lain nggak ada, hanya ada di tempat Julius. Itulah awalnya. Setelah itu tiba-tiba tanggal 7 pagi jam 4, jam 8 ada kabar beredar. Si anak Batak ditangkap, kita dapat itu kan dari channelnya Julius. Jam 8 ke atas ya, jam berapa itu lupa aku. Dan di situ ada klarifikasi dari seorang yang ke sana. Dia mengatakan saya telepon dan begini begono. Ya segala macamnya. Ya setelah itu Julius langsung ke sana. Bertemu sama anak Batak, katanya mereka salam-salaman, si Hero juga ke sana, begini begono. Dan anehnya si Julius tahu pula, wah isi HP anak Batak sudah dihapus semua ya. Akhirnya saya cari tahu, klarifikasi dan cross check kepada keluarga. Apa benar si anak Batak sudah ditangkap? Awalnya istrinya bilang jam 8 tadi pagi, aku lihat dia masih ada. Wah kalau jam 8 tadi pagi masih ada, kok di tempat si Julius katanya jam 8 sudah diserahkan ke polisi. Akhirnya aku tanya ulang. Akhirnya mereka bilang iya. Jam 4 subuh dia datang kira-kira hampir 10 orang. Sesudah itu mereka mengetuk rumah kami. Si Rudi keluar. Katanya kami juga keluar. Lainnya juga keluar. Setelah itu ditanya. Kamu si anak Batak ya kamu gini ya.
Datang dia, kenapa rupanya bang? Abang siapa? Ya, mereka sejenis mengatakan bahwa mereka petugas gitulah. Lantas si Rudi minta, mana buktinya kalian petugas? Mana kalau ada surat datang ke sini tolong dibawa juga keplor. Keplor ini artinya kepala lorong. Kalau di Medan katanya keplor, kepala lorong, RT kok nggak salah ya. Jadi mereka tidak bisa menunjukkan surat. Lantas dibilang, ini punyamu ya? Awalnya dia bilang sih katanya, saya nggak tahu ya. Wah itu bukan punya saya bang, punya saya dihack, gini-gini segala macam. Setelah itu kata istrinya, udah nanti di kantor aja katanya. Ditunjukkanlah video-videonya semua di channelnya itu kan. Setelah itu dia dibawa ke kantor polisi. Setelah dibawa kantor polisi, surat penangkapan nggak ada. Ya sudah, akhirnya begitu tak saya tahu, langsung saya berusaha menghubungi pengacara. Karena sorenya saya live, ternyata ada seorang pengacara masuk dan langsung saya hubungi. Malam kalau nggak salah saya live ya. Dan mereka saya minta tolongkan, kita takut kejadian seperti si KC terulang. Kenapa kita takutkan? Kan diizinkan hak-hak konstitusi seseorang itu harus diperjuangkan. Jadi jam 10 malam saya mohon kepada pengacara, berangkatlah ke rumah anak Batak untuk meminta surat kuasa dari istrinya. Setelah dapat surat kuasa dari istrinya, mereka meluncur ke Poltabes itu ya. Sampai di Tabes itu ternyata anak Batak ada. Dan mereka sempat bertemu dengan Julius dan kawan-kawan. Nah ini yang mengasihkan kawan. Julius dan kawan-kawan ini ngapain ke situ? Ya kita nggak tahu. Ternyata pagi hari bapak itu mengatakan bahwa saksi baru satu yakni si Julius. Nah kan unik ini. Saksinya si Julius, saksinya ke sana dan saksi bertemu dengan si anak Batak. Dan mereka katanya peluk-pelukan segala macam lah. Dan dia di situ kan ya si anak Batak sih nggak tegas. Kalau saya bilang tolong kalian keluar semua, nggak ada urusan kalian sini. Saya kan ibaratnya seorang calon tersangka. Kalian kan siapa? Misalnya begitu ya. Setelah itu yang terjadi, masuklah pengacara didampingi dan aku dikirim foto mereka lagi sama anak Batak dan terima kasih kepada polisi yang melindungi anak Batak. Bahwa badannya bersih, tidak ada sedikit pun biru, tidak ada pukulan, tidak ada apa, pokoknya bersih lah. Dan bagus ya. Dan saya hanya tahunya sampai situ. Setelah itu saya nggak tahu lagi apa yang terjadi. Cuman kan saya sudah dapat datanya seseorang. Saya nggak tahu apakah itu si Julius CMC atau enggak. Cuman namanya Julius Setiadi. Maka ditunjukkanlah foto itu sama si anak Batak. Orang ini datang nemu kamu. Iya katanya. Berarti itulah si Julius. Ya jadi si Julius sudah benar-benar itulah dia. Dan selanjutnya yang terjadi si Julius lebih banyak buka konferensi pers di dalam YouTube ini. Saya nggak tahu dari mana semua sumber data dia ya. Dan yang terakhir-terakhir ini mereka buat blunder-blunder sendiri. Kenapa saya katakan Umi Dini mengatakan dia yang membuat laporan katanya. Sementara kita ketahui si Julius bilang sama Pak apa itu ini delik umum. Yang ada yang bilang buat laporan Pak polisinya. Ya macam lah itu. Jadi kita heran bagaimana si Julius bisa mengetahui itu semua. Itu kan rahasia nggak bisa ditunjukkan. Bahkan si Julius bisa memeriksa HP si Rudi anak Batak. Itu kan tidak dibenarkan. Kalau tidak ada perintah dari pengadilan. Bagaimana si Julius bisa membuka AP itu? Maka itu nanti kita akan pra-pradilkan semua. Ya menunggu sajalah. Itu aja yang bisa aku kasih tahu perkembangannya. Apalagi mau kau tanya Mak Lam? Aku sampai jam 9.20 ya. Ya, jangan aku bilang Mak Lam, kau bilang dulu Mika manis ke. Kau main gitu Ya. kau sama aku. Siap. Uni cantik manis. Nah, gitulah dikit. Jadi ini kan nanti Gus Sandi akan menanggapi dari segi hukum atau segala macam lah. Nah, kalau aku cuman ini aja aku bilang, aku cuman pengen tahu lah definisi, mungkin Gus Sandi lagi bermasalah dengan ini nih, lagi apa signal nih. Definisi penistaan ini yang aku pengen tahu. Kalian itu sebagai teman-teman Kristen, kalian ngerti nggak sih definisi penistaan? Apa kalian ini juga ada di dalam teologi kalian penistaan? Kurasa kan nggak ada, karena kalian kan wajib memikul salib. Ya boleh memikul, bahkan itu pun mau dinista pun nggak apa-apa. Gitu.
Kalau aku kan sebagai muslim nanti kan aku jelaskan, memang kami tidak dibenarkan dan tidak boleh membiarkan orang lain menghina Islam, gitu kan. Makanya adalah undang-undang seperti itu. Nah, jadi definisi menista agama nih, aku pernah nonton si YouTube-nya si anak Batak itu. Dia yang dia poin yang disampaikan itu Allah lah, mana Allah segala macam lah. Itu kan sebuah apa namanya ya, secara benar-benar eksplisit gitu loh. Benar-benar eksplisit, dia nggak pakai satir loh, nggak pakai. Ini menurut pendapatku loh ya, aku bukan praktisi hukum, tapi nanti Gus Handi aja lah yang menanggapi. Nah itu menurut pendapatku. Nah itu kenapa aku tanya samamu Bang, karena kan jangan-jangan mana tahu lah Bang Rudi ini ada apa namanya berteman apa, jangan-jangan kau yang ngajari dia ngonten ya kan, mana lah aku tahu namamu sama ya kan. Ya itulah makanya aku tanya samamu, tapi nanti kau jawab dulu setelah ini kita siapkan Gus Handi untuk menanggapi jawaban dari penjelasan dari Bang Rudi tadi. Gus Handi, monggo Gus Handi silakan diberikan ilmu buat kita atau pandangan dari Gus Handi, monggo silakan. Terima kasih. Cuman mau nanya dari awal aja ya. Salah satu keberatan dari Bang Rudi kan katanya soal proses penangkapan. Sekarang ini posisinya anak Batak itu sudah ditahan atau belum? Kalau sudah ditahan, kira-kira anak Batak dan keluarga itu sudah menerima surat penangkapan dan penahanan atau belum? Karena yang harus kita ketahui Bang Rudi, bahwa kalau untuk penangkapan itu boleh tanpa harus ada suratnya dulu, itu boleh. Asalkan penangkapan dan penahanan itu suratnya paling lama itu 1 kali 24 jam harus sudah diberikan. Jadi kadang-kadang memang penangkapan itu bisa dilakukan tanpa surat terlebih dahulu, misalkan orang tertangkap tangan dan lain sebagainya. Cuman kan aku nggak tahu situasinya yang ada di situ. Siap, Nanti Bang Rusdi silakan baca kalau di pasal 18 KUHP itu ada. Yang tak tanyakan sekarang, apakah anak Batak dan keluarga itu sudah menerima surat penangkapan dan penahanan atau belum? Ini Bang Rudi kan katanya memperjuangkan hak-haknya. Silakan. Woi, turunkan dulu Dokter Akal itu, nggak suka aku ketemu dia. Nggak berani biasa turun. Nggak enak diskusi sama dia, lomba mulut-mulut. Bukan diskusi. Kalau gitu aku izin ya. Aku izin biar kondusif, biar enak kalian bicara dengan Sandi. Turunkan dulu ya, bentar ya. Dulu turunkan dulu. Iya, tunggu aku dulu, nggak mungkin tangan pulang. Dua. Ah, gitu. Biar enak kita diskusi. Siap. Biar kita lebih enak terbuka ya. Ya. Benar kata Gus Sandi, penangkapan diizinkan tangkap tangan. Apa yang mau ditangkap dengan tangan? Memang dia pembunuh, memang dia pencuri, memang dia apa segala macam. Dan dia tidak tangkap tangan tuh, dia disamper ke rumahnya, dia sedang tidak mengonten, dia sedang tidak mengapa. Dan dia bukan teroris, sehingga hak-hak hukumnya tidak bisa dilindungi. Ya kan? Saya tidak tahu apakah karena dia minoritas, sehingga diperlakukan demikian. Dan yang lucunya kenapa mau polisi mengorbankan diri sebagai pelapor. Dan saksinya si Julius. Bagaimana polisi bisa berhubungan sama si Julius sehingga Julius saksinya? Kan itu pertanyaan kita. Ada apa dengan si Julius? Ya. Tenang. Nanti biar dijawab si Julius setelah kita selesai. Ada apa dengan si Julius? Kenapa dia selalu menggembar-gemborkan seolah-olah dia punya hubungan spesial dengan orang Polrestabes itu? Ini sangat-sangat riskan. Dan banyak blunder-blunder yang buat dia dan video-videonya sudah kami rekam. Ya, jadi Gus Handi, Anda seorang praktisi hukum. Kalau Anda juga disuruh membela anak Batak misalnya, pasti Anda akan mempertanyakan mana surat penangkapan. Dia bukan teroris, dia bukan sedang melakukan pencurian, pengedar narkoba, harus yang bisa ditangkap tangan. Dia tidak sedang live jam 4 subuh. Dan dia ditangkap dasarnya apa? Tanggal 7 pagi dia ditangkap, siangnya langsung keluar SPDP, keluar langsung ini dan itu, ke lawak. Surat penangkapan belum ada. Setelah pengacara datang jam 10 malam, tanggal 7 sekitar barulah surat penangkapan diserahkan kepada keluarga. Dan sekarang polisi kesulitan, mereka lagi mengejar surat itu, diminta kembali. Pengacara tidak mau dong, karena itu bahan untuk prapit. Jadi mereka datang ke rumah anak Batak, untung istrinya belum sampai rumah. Sehingga ditelepon, ibu di mana? Lagi di jalan. Mau ngapain Pak? Mau minta surat-surat yang kami berikan kemarin. Oke, katanya langsung ditelepon pengacara. Memang kita ada kontak. Apapun yang terjadi, juru bicaramu pengacara.
Dia kontak pengacara, pengacara langsung kejar ibu itu disamperi, diambil suratnya. Jangan kasih. Karena ini kalau mau merubah ini, rubah semua. Kan ini sudah terjadi, udah ditahan dia. Ya kan? Itu yang bisa aku sampaikan. Si Julius ini berarti ada apa-apanya dengan aparat ini. Dia bebas masuk, dia bebas melihat HP, dia bebas menyampaikan apa namanya itu ya? Membaca BAP. Wah, nama Rudi dibuat di sini kan banyak kali video-video dia. Itu nanti kita pertanyakan juga kalau sampai masuk persidangan atau di apa namanya pra-peradilan. Ya, silakan. Oke, Gus Handi, silakan sudah panjang lebar dijelaskan sama Bang Rudi Yohanes ya. Kita nggak mau sepihak doang. Nanti aku akan naikkan Bang Julius nanti, walaupun mungkin Wak Labu nggak mau satu frame sama Julius ya. Aku nggak peduli lah itu. Anak itu licik. Saya bukan nggak mau satu frame sama dia. Dulu hubungan kami baik. Setelah sebentar. Setelah dia mengajak aku waktu itu menghujat Paul Zhang, aku nggak mau. Dia langsung benci sama aku. Kalau dulu hubungan kami baik, ya? Sebentar. Tapi untung dia sempat mengirim dulu becak dia dicuri orang. Jadi saya curiga, jangan-jangan becak yang di Medan ini milik dia. Saya searching pas Julius Setiadi. Ya, saya nggak mau bahas sesuatu yang konteksnya itu kayak feminin itu kalau saya bisa hindari. Kita kembali ke masalah penistaan agama ini. Silakan Gus Handi ditanggapi, nanti saya akan naikkan Dokter Akal. Jadi dari awal kan aku sudah bilang bahwa aku tidak tahu situasi yang terjadi sebenarnya. Aku tadi kan hanya mempertanyakan apakah surat penangkapan dan penahanan itu sudah diberikan atau belum. Karena aku nggak tahu dalam konteks pertama kali diambil oleh polisi misalkan, itu laporannya itu tanggal berapa, terus anak bata itu yang pertama itu diamankan saja atau sudah ditangkap, hanya waktu di kepolisian, itu kan aku nggak tahu Bang Rudi. Aku kan hanya tanya, apakah surat penangkapan dan penahanan itu sudah diberikan atau belum. Kan aku itu kalau tidak terjun di TKP begitu nggak akan bisa tahu sebenarnya. Kan aku tadi hanya nanya bahwa apakah surat penangkapan dan penahanan itu sudah diberikan. Dan tadi aku sampaikan bahwa dalam kondisi-kondisi tertentu itu boleh menangkap lebih dahulu tanpa adanya surat, itu boleh. Asalkan 1 kali 24 jam harus sudah diberikan. Salah satu contohnya kalau tertangkap tangan. Yang kedua, itu mungkin sudah ada alat bukti pendukung yang kuat sehingga orang itu diduga melakukan tindak pidana. Tetapi kan aku tidak tahu situasinya. Ya. Gus Handi, aku jelaskan dulu. Bentar, aku terusin dulu. Kalau memang Bang Rudi dan para pengacara itu dalam proses penangkapan dan penahanan, silahkan dilakukan upaya pra-peradilan, kan begitu. Agar orang itu tahu gitu loh apa situasi yang terjadi. Bang Rudi. Aku jelaskan. 2 alat bukti Gus Handi bilang terima kasih, bagus. Sekarang saksinya si Julius, berarti 2 alat buktinya apa? Yang pertama keterangan saksi. Yang kedua apa? Pelapornya polisi. Yang kedua adalah videonya Julius. Gak ada yang lain pertama. Setelah dia dibawa ke kantor polisi, ditangkap, belum ada surat perintah dari pengadilan untuk menyita HP, membuka isi HP dan segala macamnya. Kita ingat kisah dulu di Trans TV itu ya, polisi yang mengambil HP masyarakat akhirnya kan kena tegur. Lupa aku nama polisi itu ada itu yang. Apakah kita semena-mena bisa mengambil HP orang? Aku mau tahu sedikit dulu Wak Labu. Bentar, sedikit. Sorry sebentar Umi, biar ku jelaskan dulu. Catat aja apa yang mau ketanyakan. Ya. Banyak kali Bang. Payah orang mau menanggapi. Banyak kali. Ini susahnya bicara di ruang mamak-mamak gak sabaran. Jadi. Kau pun tadi bicara banyak juga. Loh kau kan pembawa acara. Tunggu dulu. Gus Handi udah bertanya. Gantian dong. Salah. Hilang nanti cantikmu. Jadi mak lampir. Salah. Ya, jadi bagaimana si Julius bisa memeriksa HP itu? Itu tidak dibenarkan undang-undang. Dia siapa? Dia saksi. Kecuali dia bagian dari si anak bata atau pengacara. Ini sudah masuk ranah hukum. Bukan ranah ecek-ecek. Bukan ranah persaudaraan. Ada apa dengan si Julius?
Kami boleh pertanyakan, nanti anak Batak kan akan berbicara. Oh iya, misalnya polisi yang mengizinkan. Misalnya anak Batak bilang begitu dia sampai diambilnya. Kan nanti bisa ketahuan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah anak Batak di sana, di depan, oke, nggak usah aku buka ya, ada beberapa hal yang nggak harus kusebutkan. Ya itu aja yang bisa aku sampaikan rangkaian pertamanya. Dan kami curiga si Julius ini ada apa-apanya dengan pihak Poltabes. Karena semua informasi dia dapat. Itu nggak bisa disebar sembarangan. Atau yang kedua, si Julius menyebarkan berita bohong. Contohnya tadi siang dia dengan Umi Dini mengatakan, aku pelapor, kata Umi Dini. Ini blunder yang sangat goblok. Kenapa saya bilang goblok? Kalau Umi Dini pelapor, dia di Jakarta atau di Bandung, saya nggak tahu, penting di Jawa. Kapan dia datang ke Medan untuk memberi keterangan, untuk membawa alat bukti? Dia bilang alat bukti dari saya. Kapan dia ke sana? Boleh nggak ditunjukkannya tiket pesawatnya? Sehingga pada tanggal 7 pagi langsung ada penangkapan, langsung ada masuk ke dalam penjara, langsung SPDP terbit. Kapan gelar perkaranya? Beda dengan kasus MKC. Kasus MKC kan sudah digelar lebih dahulu. Baru polisi bergerak mengejar dia, sudah ada laporan. Setelah itu digelar, baru barang-barang alat-alat bukti sudah ada 2, baru mereka bergerak. Ini nggak ada. Orang pelapornya polisi model A, dari mana polisi dapat alat bukti? Semua pakar hukum tahu masalah ini. Oke, sudah silakan. Ya, tanya lah apa mau tanya Uni. Ya, jadi ini diam dulu Bang Rudi ya. Silakan Gus Handi mungkin untuk langsung ke poin. Dari tadi tuh Bang Rudi menyampaikan boleh kukatakan asumsi ya, dan sebenarnya hak jawab ada pada Julius, tapi Bang Rudi menolak untuk satu frame dengan Julius, tapi tetap Julius akan kunaikkan ya. Julius masih kusuruh standby karena hak jawab ada pada dia, karena pertanyaan-pertanyaan yang malu dilakukan malam ini itu langsung menuju ke Julius ya. Sebenarnya kalau Bang Rudi benar-benar fair, benar-benar punya jiwa dewasa, kunaikkan Julius sekarang, abang nggak marah, nggak masalah. Asal Bang diam dengarkan pembelaan Julius. Dan aku heran kenapa Bang Rudi nggak mau Julius kunaikkan. Jangan. Jangan, biarkan dia nanti kalau membela diri, biarkan dia sendiri. Karena aku tidak mau satu frame dengan dia. Karena kalau aku satu frame sama dia, itu bumerang sama aku. Sabar aja. Turunkan kau dulu, kunaikkan dia, gimana? Jangan, aku harus keluar. Begitu aku keluar habis. Nampak kali. Kayak gitu pun orang udah menilai, Wak. Jadi kelihatan, Wak, kayak mana. Gak masalah, karena ini masalah hukum sudah berjalan. Kalau aku satu frame dengan dia, ada ucapan dia yang gak beres di sini, yang dalam frame ini diambil. Aku nggak mau. Karena dia keterangan dia, sebentar. Keterangan dia sudah berbelit-belit di dalam videonya. Di satu sisi dia kemarin bilang ini delik umum, tadi siang si Umi Dini sudah ngaku dia yang melaporkan. Mana yang benar? Kita bahas. Pertanyaanku ganti sekarang. Menurut pendapatmu, setelah tadi Gus Handi bertanya tentang kronologi si anak Batak, si Rudi Simamora ini terkait tentang penistaan agama ini, tentang kronologis hukumnya, aku mau tanya samamu dulu. Pendapatmu sendiri tentang yang dilakukan si anak Batak atau Rudi Simamora ini, bagaimana pendapatmu? Itu yang aku tanya sekarang. Oke, pendapat saya dari dulu kalau benar itu video bisa dibuktikan sumbernya, saya kan udah bilang, saya nggak setuju. Saya bilang ini sudah overlap, sudah offside. Dan waktu dia di sini juga selalu saya ingatkan, kau tidak boleh begitu. Kalau kau mau berapologet, lakukanlah ini, aku bilang. Ini kau hindari, ini kau bisa dapat datangi, ini kau hindari. Tetapi makanya saya bilang, tunggu. Kita bicara hukum, biar hukum yang membuktikan. Kesulitan dari kasus ini adalah nanti si Julius yang terjepit. Pengacara akan bertanya, dari mana kau dapat sumber itu? Maka Julius akan mengatakan, dari si Hiro misalnya. Langsung kami putarkan videonya Umi Dini. Oh tidak, Umi Dini bilang dia. Aku punya barang bukti katanya, bukan Julius. Maka Umi Dini harus diseret juga. Maka saya bilang jangan sembarang memberi keterangan. Karena bicara pidana kan bicara pembuktian. Maka Umi Dini harus benar nggak kau punya barang bukti? Benar nggak kau melaporkan? Ya silakan. Aku jawab ya. Silakan Bu Sandi. Jadi ini Bang Rudi, ini bukan perkara perdata loh. Kalau pidana.
Ya, yang beban pembuktiannya itu ada pada penggugat bukan loh. Ini perkara pidana dan ini laporannya model A. Dan perkara pidana itu yang punya kewajiban untuk membuktikan, melakukan penyidikan, mengumpulkan alat bukti itu adalah penyidik, bukan Bang Juli, bukan pelapor. Pelapor itu hanya memberikan bukti awal saja untuk mendukung pelaporannya. Tetapi yang berkewajiban untuk mengumpulkan alat bukti itu adalah penyidik. Dalam hal ini, apakah konten itu benar-benar awalnya bersumber dari channelnya Anak Batak atau tidak? Itu tugasnya tim digital forensik, bukan tugas pelapor. Dan aku sampaikan aja ya Bang Rudi, silahkan dicek. Aku sampaikan aja. Aku ada screenshot-nya kok. Beberapa saat setelah Anak Batak bikin video itu, aku sempat kasih komen kok ke situ. Jangan kayak gitu. Dalam waktu 7 hari ini kalau tidak kamu hapus, aku akan kirim aduan ke Mabes Polri. Itu aku screenshot kok. Setelah itu entah karena peringatanku atau karena apa, aku juga nggak tahu ya. Beberapa saat setelah itu, konten itu dihapus Bang Jul. Bang Rudi, aku masih punya kok screenshot-nya. Jadi aku sempat memperingatkan jangan kayak gitu. Ada saatnya orang itu terjatuh. Aku kan begitu. Aku berikan peringatan itu bukan aku ancam lapor, maksudnya mau ngelaporin beneran itu tidak. Aku hanya ingatkan jangan kayak gitu. Udah terlalu jauh lah gitu. Jadi aku masih simpen kok itu anunya. Apa itu screenshot-nya. Di situ ada linknya yang dari channel Anak Batak. Cuman itu kan bukan tugasku, bukan tugas kita semua. Itu tugasnya tim digital forensik Bang Rudi. Nanti kalau Bang Rudi mau minta, tak kasih nanti, kirim nanti. Ya, kirim ke WA aku ya. Sekarang aku mau menjawab. Gus Andi benar. Siapa yang mendalilkan itu membuktikan, ini pidana. Pendalilan dari polisi bahwa 2 alat bukti sudah dipenuhi pada jam 4 subuh sehingga dia bisa ditangkap dan dibawa. Pertanyaan saya, apa alat bukti Pak Polisi? Logika kita berpikir, barang itu belum ada selain daripada video si Julius. Anda seorang praktisi hukum. Di dalam hukum itu, fakta berbicara detik itu tidak boleh berlaku surut. Kita lihat saat itu barang yang ada adalah barang yang diupload si Julius. Jadi hukum undang-undang ITE barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan, mendistribusikan. Pendistribusian itu ada sama si Julius. Maka kalau ditangkap si Anak Batak, Julius harus ikut. Itu satu paket. Kita tidak ada mau melapor-laporkan si Julius, enggak ada. Kita tidak ada mau mencelakakan si Julius, enggak ada. Tetapi undang-undang mensyaratkan demikian. Itu satu paket. Pengacara kan nanti bisa jam 4 subuh. Apakah Bapak polisi sudah dapat barang bukti, 2 alat bukti? Pasti belum. Kalau sudah berarti si Julius sudah di BAP pada jam 4 subuh. Sebelum jam 4 subuh atau tanggal 6. Memang mereka yang memiliki pena. Memang mereka memiliki ketik. Bisa, bukan tidak mungkin. Saya sudah alami di sini kok. Semuanya bisa sangat mungkin. Praduga saya. Kan begitu. Aku nah, jawab ya Bang Rudi. Oke, udah bagus ya. Sebentar, dikit lagi aja. Silakan. Dikit lagi aja. Nah, sekarang mengenai Bu Sandi punya itu silakan. Kirim ke aku, kirim ke si Julius, silakan kirim kemana-mana aja, nggak masalah. Intinya pembuktian pada saat itu, tidaklah seperti yang kita bayangkan, mereka sudah punya 2 alat bukti. Karena aku tahu proses selanjutnya yang terjadi. Dan itu dilakukan di depan pengacara, semua proses itu. Nggak bisa. Belum ada surat sita dari hakim. Silakan. Gini Bang Rudi, sekali lagi aku ini orangnya nggak bisa menyimpulkan sesuatu tanpa baca berkas ya. Kalau memang Bang Rudi dan para penasihat hukum dari Rudi Mamora merasa keberatan atau melihat adanya pelanggaran hukum acara dalam proses penangkapan, penahanan maupun penetapan tersangka, silakan diajukan upaya pra peradilan. Itu silakan diajukan. Itu sudah dibuat dan mudah-mudahan besok sudah masuk. Kita tinggal menunggu saja. Kami pun tidak mau buru-buru. Makanya saya bilang maaf Pak Polisi,
Kami bukan tidak menghargai kerja Pak Polisi, kami menghargai. Tetapi kami punya hak-hak konstitusi yang dijamin oleh negara. Jadi kalau kami nanti melakukan pra-peradilan bukan karena kami benci. Tapi itu dijamin oleh negara. Gus Handi juga tahu kan? Silakan. Iya, justru orang melakukan pra-peradilan itu adalah bentuk menghormati hukum acara yang disediakan oleh hukum gitu loh, Bang Rudi. Siap. Justru itu silahkan mengujinya di pengadilan melalui pra-peradilan. Tetapi sekali lagi ya, aku ini orang kalau nggak baca berkas, nggak lihat berkas itu nggak bisa beropini apakah proses penangkapan, penahanan, penetapan tersangka itu sudah sesuai prosedur atau belum, nggak bisa. Tetapi kalau memang Bang Rudi dan kawan-kawan merasa bahwa ada proses hukum acara yang dilanggar, silakan ajukan pra-peradilan. Tetapi Nanti sekali lagi, tanya aja si Julius, dia tahu itu. Karena tadi pernah dia bicara di channelnya, saya baca, kayak dia membaca BAP, tahu dia. Itu ditulis begini, berarti dia hebat. Saya nggak tahu bagaimana dia dapat data itu. Yang ingin tak sampaikan itu bahwa dalam proses pengumpulan alat bukti itu tidak ditentukan waktunya lebih dari 1 hari, harus sekian hari, harus berapa lama, itu tidak Bang Rudi. Kita tidak tahu Oke. apa Gus kecepatan Handi, itu. sebentar Gus Handi. Ada namanya beracara. Gus Handi tahu itu. Yang pertama adalah laporan. Setelah laporan harus dibawa 2 alat bukti. Setelah dapat 2 alat bukti, gelar perkara. Atau dipanggil dulu saksinya ini. Setelah ada saksi, kan 2 alat bukti itu pasti saksi 1. Gak ada cerita pasti saksi 1. Sesudah itu pendukung lah. Sudah dapat 2. Setelah itu gelar perkara. Setelah itu dipanggillah si anak Batak juga. Nggak ujuk-ujuk ditangkap, dipanggil dulu. Setelah dipanggil, di tempat itu ditetapkan tersangka, silakan. Tapi wajib dipanggil dulu. Tidak ujuk-ujuk datang ke rumah, kan bisa melalui surat. Aduh, Bapak pengacara pasti tahulah. Kecuali dia teroris. Kecuali dia pembunuh. Ini kan bukan masalah pembunuh, teroris, ini segala macam. Dan dia bukan tertangkap tangan. Ya, dipanggil dia, baru dia di segala macamnya, disuruh tunggu misalnya. Bisa langsung diterbitkan ini segala macamnya. Saya tahu itu. Pertanyaannya kapan diterbitkan SPDP? Proses SPDP itu gimana sih? Coba Bang Rudi, aku tes satu aja ya. Aku tes bukan tes pengetahuan, bukan loh. Siap. Bang Rudi punya info sebenarnya itu laporan model A dibuat tanggal berapa? Ada datanya nggak? Ya, makanya aku bilang sama kalian tadi. Kami punya bukti, tidak perlu kubeberkan. Tenang aja. Kalau enggak, ngapain mereka mengejar-ngejar keluarga untuk minta surat itu? Tenang aja. Lah makanya aku nanya. Ya, aku nggak bisa jawab. Gimana? Aku nggak bisa jawab. Ditangkapnya tanggal berapa, terus laporan model A-nya tanggal berapa, kan itu juga bagian dari berpikir. Sekali lagi kalau si Julius pengetahuan mendalam itu aku nggak tahu lah. Nanti ditanya setelah aku keluar, tanyalah Julius, dia paling tahu itu, paling tahu. Saya nggak tahu. Makanya daripada salah ngomong, si Julius lebih tahu ini semua. Tanggal berapa? Coba ketik-ketik dulu di situ Julius di privat chat. Tanggal berapa laporan itu dibuat? Kalau itu dulu. Kalau bacakan privat chat ya. Bacakan dulu privat chat ya. Nih, kata Julius dari atas ya. Dia harusnya aku naikkan saja lah. Nggak mau kok Bang ya? Nggak usah nanti. Bacakan aja privat chat ya. Aku bacakan dari Julius ya. Nanti aku screenshotkan ini nanti. Nih, aku bacakan. Lo artinya nipu siwak labu. Takut sekali satu panggung. Suka bohong, kata Julius. Gua dipanggil karena anak Batak yang suruh polisi panggil. Rudi ini suka kali nipu. Aku bilang, sabar Jul, nanti tampol. Jangan pergi ya. Aku bilang, iya, kata dia. Jangan fitnah, oi. Yang duluan menyerang gua duluan. Nikam orang dari belakang, kata dia. Sabar Jul, aku bilang. Polisi yang periksa HP, oi. Anak Batak yang kasih lihat polisi kalau akun dia bukan itu. Gak adil ini, dia nipu aja, kata Julius. Turunkan Rudi, tukar. Kenapa Rudi gak berani ngomong? Dia takut penontonnya tahu kebenarannya. Umi Dini yang ngomong, kok gua yang disalahkan? Umi Dini lapor ke pamannya. Polisi nangkap atau amankan, tanya polisi. Loh, kok tanya gua? Yang jelas waktu gua datang,
Rudi Simamora masih duduk enak di kantor polisi, dia yang panggil gua. Itu kata Julius. Sekarang Julius silakan ketik-ketik. Tunggu dulu, gue bacakan dulu ketik-ketik Jul, biar tahu penontonnya Rudi Yohanes apa aja yang diomonginnya. Nih. Dia suruh polisi panggil gua. Nih, kata Julius ya. Nanti aku naikkan Julius, pokoknya biar fair kan. Karena Bang Rudi dari tadi nyerang Julius, aku tengok. Padahal aku mau bahas tentang pendapatmu, tentang hukum, tentang teologi, tentang yang dilakukan si anak Batak. Tapi ini udah menjurus ke kayak pribadi, personal ya. Jadi aku juga harus adil, apalagi Julius juga. Coba tanya, bagaimana dia jadi saksi? Karena dia tuduh gua yang punya itu. Nah, bagaimana kau jadi saksi Julius? Tolong ketikkan. Nah, ini aku jawab. Jadi polisi bilang kalau nggak bisa saya buktikan. Lanjut Jul, ketik-ketik aja Jul, kebacakan. Gua yang kena, gitu. Karena dia tuduh gua yang punya. Nah, bagaimana dia membuktikan itu? Coba buat, bagaimana dia membuktikan Tanya itu? dulu. Ya saya buktikan lah, kata dia. Aku jadi ya gimana caranya? Coba jelaskan. Aku pengen naik kali. Bang Rudi, boleh aku nanya sekaligus nagih sama Bang Rudi ya, nagih konsistensi omongan. Kalau nanti aku kirim screenshotan bahwa sumber dari konten itu adalah anak Batak, menurut Bang Rudi tadi sebentar, bacakan dulu itu Umi. Coba bacakan itu, ada jawaban si Julius. Jejak digital semua, dari WA chat anak Batak, link dan lain-lain. Nah. Oke ya. Dari WA chat anak Batak, link dan lain. Dari WA chat itu WA yang di mana? Di HP Julius apa di HP anak Batak? Silakan. Tulis Julius. Ya makanya suruh naik, kita jamin nggak ribut, ngomong adem-ademan lah di sini. HP saya, kan ku kasih lihat itu memang akun dia. Ya. Bang, jangan kayak anak kecil nih, ku naikkan aja lah. Enggak, sebentar, tunggu dulu. Video itu dari mana kau dapat Julius? Bukan link videonya, bukan link channelnya, videonya itu. Dia terbatas ya, keram jarinya. Naikkan aja lah dia bisa mengedit. Tenang aja, santai biar tertib kita, biar enak. Salah punya nih. Anak Batak kasih lihat HP dia, kalau dia nggak ada akun anak Batak yang subscriber 5 ribuan itu. Nah, anak Batak mengasih atas perintah siapa? Dia bilang akun dia nggak di subscriber. Bang Rudi, anak Batak itu memang ngonten Bang Rudi. Aku itu loh lihat, nonton, aku denger. Ya nggak apa-apa, nanti Gus Handi bisa jadi saksi loh. Julius tidak melihat. Itu kekeliruan si Julius, dia tidak melihat. Arti saksi apa? Dia melihat. Dia mendengar, dia merasakan. Dia tidak melihat, tidak mendengar, tidak merasakan. Hanya dapat dari hero, dibuatnya di video dia, dibuatnya property of Idalia Mualaf Channel. Berarti milik dia, sudah diklaim dia. Ngapain lagi kita susah-susah tangkap si Julius? Bang Rudi. Bang Rudi. Anak Batak ya. Di WA sama Hero dan Gus Handi. Tambahin dulu, Bang Rudi. Kalau dahulu, itu memang ya, yang putus Gus. Namanya saksi, mereka yang melihat, mendengar, merasakan. Meneliti saksi itu diperluas. Mereka yang mendapatkan informasi dan lain sebagainya. Bukan hanya mereka yang mendengar dan melihat. Meskipun kualitas pembuktiannya beda dengan yang melihat dan mendengar secara langsung. Bang Rudi nanti silakan baca itu putusan MK-nya, ada perluasan definisi saksi itu. Dan kita nggak tahu apakah posisi itu Bang ini kadar kesaksiannya seperti apa, kita nggak tahu. Yang jelas Bang Rudi, saat itu aku nonton dan aku kasih peringatan. Tolong dihapus. Ini sudah kelewatan. Kalau nggak dihapus, aku aduan ke Mabes Polri. 7 hari aku kasih waktu itu. Oke, coba aku tanya. Berapa menit video itu total? Aku agak lupa Bang Rudi, aku agak lupa. Nah, si Julius tahu nggak? Coba Julius, berapa menit waktu itu video itu total yang kau punyai? Sesuai yang kau bilang kan kau menonton, kau melihat, menyaksikan. Kok jadi Julius yang di sini yang di ini jadi hakim sebentar, Umi, sebentar.
Nggak bisa lah kayak Bentar. gitu, Bang. Apa ya? Ini kan YouTube-ku. Aku pengen kau di sini menjelaskan kayak anak Batak itu menurut pendapatmu tadi ya kan. Jangan Ya kan pula sudah Julius yang kujelaskan. Dia aku yang naikkanlah lagi video. menjawab-jawab. Kan dia Jelas sekarang aku menjawab-jawab. pendapat Umi yang Gus Sandi. membacakan. Nanti ku naikkan dia. Saya nonton di tengah terus ku tantang ulang. Nanti Jul, jangan dijawab dulu Jul. Nanti ku naikkan Siap. dulu ya. Biarkan orang yang nonton. Jadi gini Gus Sandi. Kalau menurut Gus Sandi nih, aku mau tanya dari perspektif hukum sendiri. Kan kalau menurut pendapat aku pribadi yang awam tentang hukum nih, video itu maupun bagaimanapun cara mendapatkannya, apapun yang terjadi, dia ngeles sekalipun mengatakan bahwa nggak ada, itu muka dia dan itu jelas anak Batak tertulis. Dan walaupun dia pakai masker, tas segala macam, polisi nggak sebodoh itu gitu. Dan nada suara juga bisa dinilai gitu. Menurut Gus Sandi, kalau secara eksplisit itu kan sudah menurut saya loh, apakah benar pandangan saya bahwa itu secara eksplisit sudah terjadi penistaan Gus Sandi? Monggo Gus Sandi. Sebentar ya, terkait dengan siapa sumber konten itu sesungguhnya, sekali lagi itu domainnya tim digital forensik. Dan kalau itu bisa dibuktikan, tim forensik itu bisa menelusuri loh, meskipun sudah dihapus bisa telusuri loh. Di luar bicara soal prosedur ya, substansi dari konten itu jelas sebuah penistaan, karena itu tidak ada sama sekali argumentasi atau edukasi yang bisa kita dapatkan dari konten itu. Itu jelas hanya penistaan dan penghujatan, karena di situ jelas kok nantangin Allah, kalau ketemu mau dikulitin dan sebagainya. Allah yang mana? Itu Pak Gus, aku nggak nonton, makanya aku nggak tahu. Dia bilang Allah SWT atau Allah dalam Bible, kita nggak tahu. Semua nggak sebodoh itu Bang Rudi ya, biarkan si anak Batak mempertanggungjawabkan. Dia yang kan ditanya, jangan Bang Rudi yang ini di sini. Ini Gus Sandi aku tanya dari perspektif hukum. Menurut Gus Sandi, apakah itu sudah secara eksplisit? Kan itu pertanyaanku, secara eksplisitkah atau tidak? Jadi Bang Rudi jangan di sini menjadi hakimnya ya. Aku nggak hakim. Nanya Bang Rudi, kita kan diskusi biasa gitu, bertanya jawab. Bukan diskusi sebenarnya, aku wawancara kalian, kan aku bilang kalian narasumbernya tentang penistaan agama ini. Nah, kan pemerintahan kita ini tidak bodoh-bodoh kali. Polisi kita kan tidak bodoh juga. Sebentar. Aku nggak mau di sini nih kayak kita seolah-olah menghakimi orang-orang yang kita nggak menghakimi. Sedang proses. Aku mau menanya pendapat Gus Sandi gitu loh. Umi, sebentar dulu Mi. Sebelum aku kan udah jam 9 nih. Maksudku begini. Menurut Umi tahu nggak video si Julius yang menggambarkan titik dengan salib Yesus disatukan? Nanti kita bahas. Julius akan menanggapi itu. Saya akan bahas itu. Jadi makanya aku tanya, penistaan agama seperti apa? Oke ya. Enggak, kira-kira Uni sudah lihat. Uni sudah lihat video. Tunggu dulu, Uni sudah lihat belum fotonya itu? Aku sudah lihat. Jadi begini Bang Rudi Yohanes. Bang Rudi Yohanes tidak bisa menafikan bahwa ada gambar-gambar Yesus yang digambarkan telanjang, itu memang faktanya ada. Satu. Yang kedua, Julius setahu aku mengambil apa yang disampaikan oleh orang lain, lalu dia mereaksi itu. Kalau memang toh Julius kena, nah berarti kau subjektif. Itu pendapatku. Ya, kau subjektif. Ya, sebentar, aku bukakan dulu gambar itu. Ya, makanya kau mengharap orang untuk jujur, kau nggak jujur. Jangan dilihatkan gambar itu di sini, itu nggak patut. Aku nggak mau nanti gara-gara itu YouTube-ku di-banned ya. Nah, kalimatmu tak patut aja sudah menandakan dia menghujat. Oke, terima kasih. Aku izin ya, udah jam 9. Silakan naikkan si Julius, puaslah kalian di situ. Oke, selamat malam semua. Saya izin dulu mau jemput istri. Aku belum ngomong ini. Aku belum ngomong. Parah nih ya si Walabu. Ya, yang pertama nipu-nipu. Terbukti, tunggu aku ngomong dulu. Ya, terbukti kenapa dia nggak pernah berani satu panggung, karena dia takut dikonfrontasi. Ya, dari dulu kalau saya ngomong itu ganti-gantian, nggak pernah saya timpa-timpa. Ada nggak saya timpa-timpa sama si Rudi? Nggak pernah. Dia mau ngomong, saya kasih ngomong. Selesai dia ngomong, kita gantian. Lebih enak. Ya, di sini saya mau jelaskan. Dan sebenarnya saya juga bingung kenapa polisi belum press release sampai sekarang. Ya, saya nggak tahu kenapa. Itu urusan polisi. Ya, saya punya bukti, nanti saya akan di channel saya kasih nampak. Pagi-pagi saya kasih nampak ya, saya ditelepon terus, ya. Saya pikir siapa ini telepon, nomor nggak dikenal. Kita juga nggak berani angkat ya, pagi-pagi dia ditelepon. Saat saya lagi keluar sama teman saya, lagi sarapan, ya. Tiba-tiba ditelepon, ditulis sama orangnya, sama ternyata polisi, ya. Ditulis, saya bacakan aja, selamat pagi Pak, ya.
berkenan Bapak saya bisa telepon? Ya, saya tanya, iya Pak, sorry, lagi sama teman, ada apa ya? Saya tanya. Terus dia bilang, bisa telepon Pak, izin. Saya bilang, nanti ya, sejam lagi. Berkenan Pak, izin, segera. Bapak sangat penting, dia bilang, mohon izin. Oke, saya bilang, saya angkat telepon. Ya udah saya keluar. Ya, saat itu saya keluar, saya angkat teleponnya. Ya, jadi dijelaskanlah sama dia dari Polres gini-gini. Jadi dibilang kalau dalam 1 kali 24, pokoknya diceritakan semua lah, nanti baru saya bahas di konten saya. Kalau nggak bisa dibuktikan, Bapak akan kena, dia bilang. Loh, saya bingung gitu kan, kok saya pula yang jadi kena? Ya sudahlah, ya saya datangilah Polres. Ya saya datangi, di situ anak Batak, ya sama penyidiknya. Anak Batak lagi santai duduk, dia tunjuk saya. Ya, dia tunjuk saya. Dia menuduh bahwa saya yang buat konten itu. Ya, dia fitnah. Dia yang buat. Loh, saya tiba-tiba dibuat kan? Jadi polisi nanya, Bang, ini konten dari mana? Benar nggak dari dia? Jadi saat itu apakah anak Batak sudah jadi tersangka atau enggak? Ya, setahu saya belum. Setahu saya. Itulah saya waktu kemarin buat klarifikasi saya bilang, ya anak Batak punya status kita nggak tahu. Karena polisi bilang 1 kali 24 jam baru bisa penetapan setelah kelengkapan alat bukti. Kan ada saya bilang di video saya. Masih ada videonya ya, itu jadi bukti. Jadi saya dipanggil untuk dikonfrontasi dengan anak Batak saat itu, ya, dengan si Rudi Simamora, dipertemukan. Jadi dipertemukan karena untuk membuktikan apakah video itu karangan saya atau dari Rudi Simamora. Jadi saya bilang sama polisi, loh, punya dia, ya, saya bilang punya dia kok. Silakan cek, saya bilang, ya, saya ambil dari channel ini. Saya kasih lihat handphone saya bukakan YouTube, saya kasih lihat dari channel ini, namanya Anak Batak, ya, yang subscriber 5 ribuan, yang sekarang sudah dihapus, ya, sudah diganti sama dia. Sama siapa saya nggak tahu siapa yang ganti, ya, mohon maaf, yang ganti saya nggak tahu. Pokoknya channel tersebut sudah namanya ganti, isinya juga udah hilang, ya, kita tahu. Pokoknya yang subscriber 5 ribuan. Jadi saya bilang sama polisi, saya dapat, ya, itu dari anggota saya. Ya, dari si Hero Tiger. Setelah kita nonton video itu, dia bilang, masa? Iya, saya kasih, polisi tanya, mana buktinya? Saya kasih lah link, ya. Saya kasih link yang Gus Andi kasih. Karena saat tanggal 30 video itu dibuat, ya. Video itu kan dibuat tanggal 30. Itu, saya tahu video itu, Gus Andi WA saya, Hero Tiger WA saya. Dia bilang, Bang, anak Batak lagi menghujat, ya. Anak Batak berulah lagi. Saya nonton, karena saya lihat Gus Andi juga WA. Saya nonton. Ya, dari pertengahan kita nonton sampai selesai, terus kita putar ulang. Saat dia selesai live, saya putar ulang. Ya, terus si Hero Tiger bilang sama saya, Bang, ambil videonya. Ya, saya bilang, ya udah kamu ambil juga. Ya, terus saya selesai itu kan belum bisa langsung ambil tuh. Kalau video baru selesai kan nggak bisa langsung di-download. Belum bisa download, saya kerjaan saya. Ya, saya kerjaan saya, baru waktu malamnya Hero Tiger, saya bilang, ya, saya belum ambil, baru Hero Tiger bilang dia sudah ambil, ya, dia sudah ambil, dia punya video, kurang lebih seperti itu, ya. Jadi untuk yang video tuh benar-benar ada di Shopee 1111 Pizza. Shopee 1111 Shopee 1111 Beli semua di Shopee gratis ongkir. live-nya anak Batak, ya, saksinya juga ada Gus Andi, teman-teman yang lain juga saksi semua sama, ya. Terus balik lagi ke tanggal 7 ya waktu kejadian. Ya saya didatangi, ya, saya juga terkejut lah kan. Loh, harus saya buktikan, kalau enggak kamu yang kena, dianggap kamu yang pembuatnya, kamu yang pemiliknya. Ya saya buktikan, kasih polisi. Ya, ini punyanya anak Batak gini. Terus saya kasih lihat linknya. Anak Batak di situ terus ngelak. Nggak ada itu, nggak ada, bukan akun saya. Loh, saya bilang sama polisi, Pak, cek aja dia punya akun. Ya, cek aja bukti dia punya akun. Anak Batak kasih nampak HP-nya yang subscribernya 0. Nama akunnya anak Batak, tapi subscribernya 0. Profil pic-nya sama. Anak Batak ngotot bilang, ini akun saya kosong. Loh, saya bilang kok bisa kosong? Kan? Terus saya bilang, coba cek aja Pak, di yang lain, mungkin disimpan di yang lain. Polisi ngecek lah dari HP si anak Batak, ya, yang diserahkan sama anak Batak. Karena dia ngotot bilang, dia nggak ada, ya, nggak ada itu. Oke? Di situ
Polisi bingung gitu kan, gimana carinya gimana. Terus polisi bukalah, ya, semua dibuka sama polisi, Setelah selesai polisi buka, polisi minta sama saya, abang juga harus tanggung jawab, dibilang harus buktikan, ya harus bisa buktikan gitu kan. Ya sudahlah, saya otak-atik juga dari handphone saya, bukti-buktinya kan. Terus di anak Batak kan ngotot bilang itu bukan punya dia, ya, bukan punya dia. Tapi kan nomor HP tertera, nomor rekening tertera. Jadi saya bilang, ya, coba saya lihat nih, saya bilang sama polisi, lihat nih nomor WA-nya ya. Kita telepon, handphone itu yang bunyi. Terus nomor rekening, dia suruh anak Batak, jujur, buka rekening kamu, ya, buka rekening kamu. Ya udah nampak semua, di situ nampak semua. Jadi disitulah anak Batak nggak bisa mengelak lagi, ya. Kan di awalnya dia menipu polisi dengan mengatakan yang akun 5.000 itu bukan punya dia, ya. Dia ngotot bilang bukan punya dia. Terakhir terbukti itu punya dia. Baru terakhir, ya dia mengaku, ya, itu memang punya dia. Terus Rudi bilang saya ketemu pengacaranya, itu bohong ya. Karena saya jam 1 sudah siap. Karena saya duluan dari pagi-pagi ditelepon. Sedangkan Hero Tiger nyusul. Itu saya disuruh sama polisi, ya, panggil si Hero Tiger. Karena kan saya bilang saya dapat video dari dia, ya, setelah yang dia ngerekam. Hero Tiger dipanggil untuk datang. Jadi clear ya, saat itu status anak Batak apa saya nggak tahu, dan saya ada bilang di klarifikasi video saya, saat semua orang bilang anak Batak sudah ditangkap, saya bilang enggak, ya. Saya nggak mau mendahului polisi, biarkan polisi yang ngomong, walaupun sampai sekarang polisi belum press release, saya nggak tahu kenapa, itu tanyakan sama polisi. Terus masalah Umi Dini ngomong, ya tanya sama Umi Dini, kok tanya sama saya, memangnya saya bilang, oh Umi Dini yang laporkan, nggak pernah saya bilang ya, jangan menipu, jangan suka menipu. Ya, Umi Dini laporkan setahu saya ke pamannya. Itulah dia kasih nampak lah. Dia punya percakapan dengan pamannya ya, yang dia taruh di komunitas dia. Ya, dia ada taruh di komunitasnya. Jadi clear. Ya, status anak Batak jangan tanya ke saya, bukan saya yang menentukan. Ya, bukan saya menentukan. Saya bisa dipanggil gara-gara si anak Batak. Ya. Anak Batak yang tunjuk ke saya, dia yang sebut saya, ya, yang membuat itu. Jadi polisi panggil untuk membuktikan bahwa itu memang yang saya dapatkan dari channel anak Batak, bukan saya buat sendiri. Saya dipanggil untuk kapasitas itu. Kalau nggak pun saya nggak pingin, ngapain juga saya, ya. Tapi karena memang disuruh, lantaran anak Batak yang panggil. Jadi clear ya di situ ya, jangan ada fitnah. Terus dibilang, oh kamu kok ada kedekatan gini ya. Itulah saya bilang, Rudi Yohanes, ya, jangan memframing dan memutarbalikkan fakta. Kita banyak sih data-data lain, ya, tapi di sini clear. Kalau masalah penangkapan, jangan nanya saya datang karena disuruh. Ya, ada bukti teleponnya, ada bukti percakapannya saya, kan nampak dari jamnya, tanggalnya. Betul nggak? Ya, kalau perlu saya share screen sekarang. Bisa share, saya nggak pakai HP, mana bisa saya share screen? Siapa yang bisa share screen biar aku kirim? Oke, poinnya jawab saja tadi tuduhan-tuduhan si Bang Rudi tadi. Apalagi yang dia tuduhkan? Saya tadi banyak sekali sebenarnya. Saya mau mengambil poin-poinnya juga bingung karena ini kan terkait Iya, tentang pokoknya masalah intinya gini ya. Harusnya, ya si Rudi aja udah ngomong sendiri kan, itu adalah laporan umum, ya. Pengacaranya juga bisa tanya, kok nanya saya? Jangan apa ya? Jangan difitnah-fitnah ke orang lain gitu. Kamu kan punya pengacara. Saya setelah itu aja nggak ada urusan lagi, nggak ada ikutan lagi. Karena tugas saya hanya membuktikan, ya, kalau itu bukan karangan saya. Udah, selesai. Tugas saya cuma itu. Membuktikan itu bukan karangan saya, dan dari mana saya dapat. Ya, terus diminta keterangan. Kalau memang saya bukan hanya ngambil dari Hero Tiger kasih, tapi memang saya melihat sendiri saat dia live. Ya, bukti saya lihat live juga bisa dicek, kan bisa ditelusuri. Kalau saya memang nonton. Di history YouTube kan nampak kita nonton video siapa saja, ya. Dan ada juga chat dari Gus Handi, ya. Gus Handi chat, Hero Tiger juga chat. Silakan ditanya sama Gus Handi juga, kan memang Gus Handi nonton kan, Gus Handi juga saksi hidup kok. Jadi clear, ya. Kalau Rudi bilang dia nggak nonton, aduh, orang dia ada ngomong juga kan, blunder. Tapi udahlah, namanya juga orang suka bersilat lidah ya. Segala cara bisa dilakukan. Julius, apa yang saya lakukan, saya mencoba untuk memperlihatkan di sini ketika seseorang itu berbicara, maka
apakah terbukti bicaranya memang seperti itu kan kita akan lihat. Nah, sorry ya tadi Oke. siapa namanya Gus Abdul ingin bicara. Saya Ya, sengaja terus yang membiarkan masalah terakhir, oke, saya baru ingat ya, dia permasalahkan, dia bilang, oh saya membahas titit gitu ya. Jelas-jelas yang membahas adalah pendeta HTD. Saya kasih video HTD, baru saya bilang, ini HTD ngapain ini, kok masa bilangnya begini-begini. Ya, saya sampaikan seperti yang HTD sampaikan. Terus kalau masalah foto, saya mau tanya gitu, ya dari mana deliknya? Ya ini ada Gus Sandi nih, ada Gus Sandi. Silakan ditanyakan, bisa nggak ya foto yang kita ambil di medsos tanpa kita edit ya, kecuali ini saya ambil foto Uniriva ya, di internet ada foto Uniriva, terus foto Uniriva saya tambahin aneh-aneh, misalnya di dadanya saya apain gitu, itu baru salah. Ini enggak ya, foto murni ya. Kalaupun ada beberapa foto, selama tidak kamu tambah atau kamu edit itu nggak masalah. Mau 5 foto kamu gabungin jadi satu, kan ada orang taruh ya di kiri foto yang ini, yang kanan foto ini, atas foto ini. Selama tidak kamu edit nggak ada masalah. Ya. Jadi bukan kamu karang, bukan kamu yang buat istilahnya. Itu foto memang ada dan sesuai dengan penjelasan di dalam video yang disampaikan oleh HTD. Jadi saya clear untuk hal ini ya. Dan kita juga sudah ngomong semua ya untuk bahan-bahan itu. Kalau masalah Rudi mau mohon pra peradilan itu hak dia. Kalau dia merasakan kalau oh polisi ini nangkapnya nggak sesuai prosedur, ya silakan pertanyakan ke polisi, jangan pertanyakan ke saya. Ya, saya ada bukti, silakan tanya polisi apakah saya hadir. Anak Batak kalian tanyakan nanti. Ya kalau Rudi bisa nanya anak Batak, silakan tanya anak Batak. Saya hadir karena dia panggil atau polisi panggil, gara-gara dia panggil. Gara-gara dia yang panggil. Kalau nggak saya nggak akan hadir. Ya, dan saya juga nggak akan mau hadir sebenarnya gitu. Tapi gara-gara dibilang, kalau nggak ini bisa berbalik ke abang. Dianggap kamu yang buat. Oh ya, saya mau nggak mau harus buktikan kan gitu. Ya, jadi itu hak saya untuk membuktikan. Kalau nggak saya yang kena kan gitu. Oke, mungkin silakan. Oke, Gus Handi yang saya jadikan narasumber, saya persilakan untuk berbicara dulu nih. Karena Gus Handi juga ada disebut-sebut juga namanya. Monggo Gus Handi sebelum kita Ini ada Hero Tiger ya. Tanya Hero Tiger. Hero Tiger, saya ada pengacara Rudi atau saya duluan pulang? Iya, Bang. Kita sama Rudi, kita ketemu begini-begini, kita pengaruhi anak Batak. Saya duluan pulang atau sama-sama kalian? Duluan pulang Bang Juladi kemarin. Saya datang, Bang Jul udah pulang. Iya, aku duluan pulang Iya, karena ada urusan. Sebentar, sebelum turun. Saya datang ke Polres, Bang Jul udah pulang duluan. Oke, tunggu nanti dibahas, Kita izinkan Gus Handi untuk berbicara dulu ya. Nanti Julius, tenang aja. Silakan Gus Handi. Biar pihak kepolisian yang membuktikan ya melalui tim digital forensik, sumber konten itu dari mana itu wilayah mereka. Meskipun kita juga nonton lah, kayak aku pun juga nonton. Kedua, ada bahasa yang berbeda loh di pasal 27 dan 28 Undang-Undang ITE itu. Kalau soal konten pornografi di pasal 27, itu ada kata mendistribusikan, mentransmisikan. Artinya siapa yang mengirim ulang itu bisa kena. Tetapi kalau di pasal 28 ayat 2, ujaran kebencian berdasarkan sara itu tidak ada kata-kata transmisi. Nanti teman-teman silakan cari sendiri. Jadi itu ada konsekuensi yang berbeda. Apakah yang meneruskan itu bisa dikenakan atau tidak, itu kata kuncinya ada di situ. Kalau di konten pornografi, meskipun kita hanya bersifat meneruskan saja, itu kena. Karena ada kata-kata distribusi atau transmisi. Nanti cek aja pasal 27 ayat 2 kalau nggak salah. Pokoknya soal pornografi. Kalau di pasal 28 ayat 2 tidak ada soal transmisi kayaknya. Transmisi atau distribusi itu nggak ada. Dan apalagi kalau kontennya itu konten reaksi dengan bahasa-bahasa yang tidak menghujat dan sebagainya. Jadi kita itu kalau mau menilai sesuatu konten itu tidak bisa di permukaannya aja, nggak bisa. Cuman kata kuncinya di situ. Di pasal 28 ayat 2 itu, ujaran kebencian berbau sara itu tidak ada kata-kata distribusi dan transmisi. Yang ada hanya menyebarkan. Itu. Kedua, sebenarnya diundang ke sini, aku tidak mau membahas sesuatu yang belum menjadi perkara hukum. Kalau ditanya soal anak, karena itu sudah menjadi perkara hukum. Sorry Gus, sebenarnya bukan itu. Saya mau kalau soal Bang Jul, tanya Bang Jul bagaimana, aku nggak mau. Karena apapun jawabanku nanti pasti akan menimbulkan pro dan kontra. Nggak mau aku. Kecuali itu sudah menjadi ranah hukum. Itu aja dariku.
Oke, Gus Handi, thank you banget ya. Nah, jadi sebenarnya niat saya tadi itu, saya benar-benar pengen tahu kan sesuai dengan tema saya gitu. Penistaan itu seperti apa sih? Apakah nanti akan ada pergeseran yang disebut dengan penistaan itu jadinya begini kan punya asumsi pribadi masing-masing. Nah, sementara secara hukum dan secara teologi apa ada nggak sih istilah penistaan ini? Kalau dalam Islam kan ada jelas ya. Kita punya dalil-dalil legitimasi gitu kan. Dan kalau kita, makanya tadi saya ajak Rudy Yohanes untuk membahas secara teologi, tapi ternyata dia justru hanya fokus ke Julius gitu. Kalau gitu Tadi aku tak ngomong lagi Ya. sebelum turun. Silakan, Gus. Teman sekalian, para debater Muslim ya, meskipun ada undang-undang ITE di Indonesia, sebenarnya yang paling harus kita takutkan itu bukan potensi pidana undang-undang ITE, tetapi adalah firman Allah bahwa kita itu tidak boleh menghina sembahan orang lain karena mereka akan berbalik menghina Allah kita tanpa ilmu, tanpa batas. Jadi sebagai orang yang beriman, jangan hanya karena ingin selamat dari undang-undang ITE, tetapi bagaimana kita menghargai, mengagungkan firman Allah dalam Quran surat Al-An'am 108, jangan menghina sesembahan agama lain. Kalau ITE ditakuti, iya, tetapi kita harus lebih takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silahkan berdiskusi, silahkan berdialog dengan cara-cara yang santun. Undang-undang ITE urusannya cuma di dunia, tetapi firman Allah, larangan Allah itu urusannya di akhir. Dan urusannya dengan pencipta alam semesta. Itu aja dariku. Terima kasih. Jadi sebenarnya itu saya mau mengarahkan tentang penistaan agama atau penistaan terhadap karakter atau simbol atau ikon terhadap agama lain itu berdasarkan perspektif teologi dan juga hukum. Itu kenapa saya undang Rudy Yohanes dan juga Gus Handi dan tadi bahkan Bang Bob juga saya undang. Saya ingin tahu dari perspektif hukum penistaan itu seperti apa sih gitu. Apakah bisa kalau seandainya, mohon maaf ini salah satu contoh, saya membuat statement bahwasanya Tuhannya teman-teman Kristen itu mati. Apakah bisa saya dikatakan menista? Kan seperti itu. Pertanyaan-pertanyaan ini selalu muncul dalam benak saya. Kenapa saya adalah seorang yang terlibat dalam diskusi lintas agama? Diksi-diksi apa yang bisa saya gunakan? Diksi-diksi apa yang akan menjatuhkan saya ke dalam ranah penistaan? Atau diksi-diksi seperti apa yang akan membebaskan saya dari ranah undang-undang ITE? Kan itu yang ingin saya tadi mendapatkan ilmu pada malam kali ini. Tapi ternyata Rudy Yohanes justru hanya menampakkan kedendamannya kepada Julius dan saya harus menikah Julius untuk sebagai apa? Dia punya hak untuk membela dirinya atas apa yang dituduhkan oleh spekulasi-spekulasi dari Rudy Yohanes sendiri. Terlepas dari apapun yang terjadi dengan anak Batak, saya lebih ingin garis besarnya. Penistaan agama ini, menurut Kristen, penistaan agama Ustadz Abdul Somad menista tuh, kan gitu. Padahal yang disampaikan adalah apa yang memang kita imani. Kemudian ketika si anak Batak menyampaikan narasi-narasi provokatifnya, lalu oh ternyata dia bukan punya dia channel itu ya itu urusan belakangan lah pembelaan dia. Tetapi yang saya ambil poinnya adalah penistaan ini gitu loh. Secara teologi bagaimana sih di Kristen dibolehkan nggak sih menghina sembahan orang lain? Kalau kita sudah dibacakan oleh Gus Handi sendiri legitimasi bahwasanya kita janganlah mencaci itu ada dari Allah gitu loh. Ada. Nah dalam Kristen sendiri bagaimana? Sebenarnya itu Gus Handi yang ingin saya ketahui pada malam ini. Tetapi karena di sini Bang Rudy Yohanes lebih memilih untuk menyerang personal dari Julius sesama konten kreator, ya sudah saya harus naikkan Julius untuk membela diri. Mungkin Julius ada lagi yang ingin disampaikan dari apa yang sudah dibawakan oleh Rudy Yohanes tanpa memberi data. Mungkin Julius ingin membersihkan lagi namanya atau ingin mempertanyakan sesuatu kepada Hero Tiger. Silakan. Oke, Hero Tiger, sebelum live. Ya, kalau saya pokoknya intinya itu ya. Saya jawab sesuai dengan yang terjadi. Saya ditelepon karena disuruh konfrontasi dengan si anak Batak. Ya, masalah status anak Batak saya nggak tahu, tapi saat itu setahu saya dia masih duduk-duduk ya, masih duduk-duduk santai di kantor polisi itu, ya, masih di situ dia. Jadi dikonfrontasi dengan saya untuk membuktikan, ya, ini sebenarnya apakah memang dia buat atau saya yang ngarang kan gitu. Ya, tugas saya harus membuktikan. Kalau itu memang saya lihat dia yang buat, ya, memang ada bukti bahwa dia yang buat gitu. Itulah saya kan bukti-bukti tersebut. Baru terakhir sudah lengkap semua bukti, ya, si Rudy Simamora juga udah nggak bisa mengelak gitu kan. Kalau di awal kan dia bilang enggak itu bukan dia, mirip saja dia bilang, ya. Dia bilang mukanya mirip saja. Sampai polisinya pun ketawa, kau yang benar aja lah.
ini udah muka kamu, suara kamu, semua kamu bilang cuma mirip. Dia ngotot bilang mirip. Ya sudah. Terus saya bilang sama polisi, artinya selama ini saya diskusi sama siapa ini? Ini nomor WA-nya gitu kan. Ya, baru terakhir kan nomor WA itu ditelepon. Ya handphone itu. Ya, saya bilang pokoknya yang selalu ngobrol sama saya, ya ikut live, ya kita diskusi di dalam StreamYard, ya, itu nomor yang HP itu. Ya udah kalau gitu, kalau ini bukan dia, ya udah. Sekarang nih handphone kamu nggak? Kalau bukan handphone kamu, ya udah artinya polisi salah tangkap, selesai. Kan? Yang kita cari yang punya handphone itu. Yang saya telepon rupanya bunyi handphone itu kan. Oke. Jadi clear situ. Oke, Julius. Apapun lah ya kasusnya, miris sekali memang ya, miris banget karena saya tadi sudah bacakan sebuah laman website dari NU sendiri yang saya bacakan tadi. Justru menariknya yang di sini ya, lucunya ya, mirisnya ya, ironisnya ya, mayoritas Muslim, tapi yang paling banyak dinista justru agama Islam nih. Saya nggak sedang playing victim ya, saya sedang mempertanyakan ada apa sebenarnya gitu. Oke, saya tidak akan munafik juga untuk mengatakan oke, ada dari pihak Muslim yang mungkin membawa diksi-diksi yang cenderung provokatif dengan membawa narasi-narasi kebencian seperti pernyataan-pernyataan tentang Yesus, pernyataan tentang apapun itu. Nah, tetapi tetap saja kalau kita lihat yang dipublish, kita lihat yang di publik, yang terdata, kalau kita lihat sebut saja namanya Fauzan, Saifuddin Abraham, kemudian MKC, kita sebut lagi siapa lagi namanya sekarang anak Batak. Dan kita lihat banyak lagi Sofiatul yang walaupun belum bisa di ini ya, yang dari luar-luar itu memang tidak bisa diinikan ya, maksudnya tidak terendus gitu. Nah, orang-orang seperti ini ada. Dan mohon maaf, mereka selalu mengatakan kami minoritas, kami selalu tertindas. Tapi kalau kita lihat fakta yang terjadi, yang menjadi pertanyaan bagi saya adalah, ini umat Islam mayoritas gitu, tapi yang dinista justru agama Islam paling banyak oleh minoritas gitu. Nah, ini menarik sekali ingin saya bahas di sini gitu loh. Umat Islam apakah sepengecut itu kasarnya? Sorry, ini bukan provokatif, tapi benarlah kata Rasulullah ya, bahwa kita ini banyak tapi buih di lautan gitu loh. Justru mereka tuh dihilangkan rasa takut di hati mereka untuk menista. Mereka nggak takut. Contoh, anak Batak. Channel baru loh. Dan saya masih ingat bahwasanya anak Batak ini salah satu bentar ya, Waalaikumsalam, nanti saya izinkan bicara. Bahkan saya ingat sekali bahwa anak Batak ini Bang Rudi Yohanes mengatakan bahwa anak Batak salah satu murid, kalau sorry ya, kalau saya salah dengar pada waktu itu ya. Nah, jadi intinya mereka yang adalah harusnya orang-orang yang memiliki konten kreator, memiliki konten YouTube membawa agama, tapi justru menunjukkan kebencian, intolerannya terhadap agama lain. Nah, ini dia juga seperti yang dikatakan Gus Handi dan mungkin Julius nanti kita akan kasih closing statement ya, bahwa diskusi ini sudah bergeser menjadi apa? Menjadi implementasi dari kebencian gitu loh. Memang menampakkan bahwa kalian kan nggak bisa berbeda, nggak sanggup berbeda gitu. Diskusi itu beda gitu, bukan seperti itu gitu kan. Makanya saya agak jenuh saat ini diskusi sorry agak berisik. Saya akan naikkan Bang Ben Abraham, nih ada Gus Abdul dari tadi. Nggak, mungkin aku sekalian closing langsung lah Umi, soalnya aku udah mau jalan ya. Tunggu, aku udah mau nyampe nih, udah mau jalan juga, udah malam kali. Jadi aku mau bilang gini. Halo, jadul ya. Dokter Akal. Tunggu. Aku terakhir aja. Jadi aku tinggal bilang gini ya. Kalau bicara masalah dunia debat, dunia debat aku udah bilang juga. Sebenarnya seharusnya memang dari pemerintah sejak kasusnya si KC terus disusul Saifuddin sudah ada kayak rambu-rambu lah, mana yang boleh, mana yang nggak boleh. Ya, kalau perlu pun ya, bahkan saya udah berkali-kali ingatkan ya, kalau mau ditutup kita tutup sama-sama. Saya berkali-kali ajak Rudi Yohanes ini ya, tutup channel yuk, nggak usah lagi kita. Mau nggak gitu? Yang lucunya penonton kok bukannya sepakat gitu kan, bukannya harusnya mendukung, yuk tutup aja yuk gitu kan, suruh si Rudi udah tutup aja channelnya, jangan ada lagi channel seperti ini gitu. Karena kita nggak tahu kapan kita bisa salah ya. Tapi entah kenapa nggak mau. Ini yang saya bingung. Harusnya kan penonton kalau memang udah melihat oh gini, mending sama-sama yuk. Kita mau damai atau enggak? Ya jangan bilangnya oh kita mau damai, tapi begitu kita kasih solusi seperti ini nggak mau gitu. Kan artinya ada apa? Kenapa nggak mau? Ya, kenapa nggak mau tutup gitu? Apa yang sebenarnya kamu inginkan, kamu incar gitu? Kalau saya sih bilangnya udahlah yuk. Apa nggak capek kita habiskan tenaga seperti ini? Ya, saya pun sebenarnya malas, tapi gara-gara apa? Saya harus mengcounter. Ya, saya merasa ya udah ini mungkin pembelaan iman saya yang bisa saya lakukan gitu. Saya cuma mengcounter. Ya, itulah kenapa video-video saya sekarang saya udah malas debat-debat kusir. Kalau disuruh debat kusir, ampun lah. Yang dibahas pun itu saja. Jadi mending
ya. Kita spesialis mengcounter aja kayak dibilang sama Gus Sandi ya, bagian bakul aja kita. Kita bagi bagian respon-respon aja gitu. Jadi yang kita teruskan itu omongan dari orang lain, ya, omongan dari HTD, ya, omongan dari ini, ya, misalnya dia bilang A, sedangkan temannya bilang B, kita kasih lihat, beda, ya, pendapat kalian yang satu A, satu B, mana yang benar, udah kita kasih lihat itu saja, nggak capek-capek gitu, ya. Misalnya yang sana bilang aliran ini nggak benar, yang sana bilang nggak benar, ya udah kita tunjukkan itu. Walaupun ya konsekuensinya teman-teman Kristen nuduh kita yang enggak, padahal kan kita cuma menunjukkan faktanya, nggak ada yang kita tambah-tambahin gitu. Tapi ya sudahlah, itulah saya bilang, apapun yang kita lakukan, kalau ada yang merasa kepentingannya dicolek, tentu nggak bisa terima ya. Saya juga ngerti kenapa sebagian orang kayak marah gitu kan, karena dianggap mungkin ini ladang dia, disinilah tempat dia cari nafkah, jadi begitu terganggu, ya marah besar. Ya, ada orang seperti itu. Tapi apa nggak capek? Coba saya tanya penonton, kalian nggak capek gitu? Ya kalau saya sih, udahlah, ya no comment lah kalau yang ginian. Udah berkali-kali saya ngomong, bahkan nggak terhitung lagi ya, saya ngomong suruh selesaikan, hentikan semua, bahkan saya meminta pemerintah kalau bisa yang hentikan. Ya, tapi memang nggak ada yang mau, ya sudahlah. Ya, mungkin itu saja yang bisa kita lakukan. Ya, makasih buat teman-teman atas dukungannya, dan sekali lagi, ya, dia juga punya pengacara, dia bisa cross check semua, bisa semua, nggak ada masalah. Kalau memang niatnya benar, duduk bareng, kamu tanya, saya jawab, saya tanya, kamu jawab, selesai. Ya, nggak perlu main peta umpet. Ya, saya nggak tahu kenapa Rudi sama saya tuh kayak main peta umpet, sembunyi-sembunyi. Sebenarnya siapa yang lagi sembunyi, dia atau saya? Ya, dia nggak pernah berani satu room ya, kayak tadi. Langsung. Selama ini kita ngomong santai kok. Pernah nggak saya sela-sela dia atau kita lomba besar suara? Nggak pernah saya lomba besar suara, dan nggak mungkin menang. Kan dia bilang, dia punya mic khusus. Kita pakai HP. Apa yang kita bisa menang dari dia? Dia mic khusus, dia bilang kan. Memang sengaja dibeli untuk timpa-timpa suara. Ya. Jadi ya sudahlah. Saya malas juga terlalu panjang lebar. Intinya adalah kita cuma memberitakan apa yang benar, ya, yang terjadi ya kita katakan, nggak ada kita tambah-tambahin. Oke, mungkin itu saja dari saya. Makasih buat teman-teman. Dan sekilas info ya. Saya juga sebenarnya kasihan sih sebenarnya melihat ada beberapa orang yang nampaknya sengaja ya mempolitisi, ya, sengaja mencari keuntungan dari apa yang terjadi dengan Rudi Simamora. Dan kita bisa melihat lah, Rudi Simamora ini dulu nggak seperti ini. Waktu dia ikut Pak Bom nggak seperti ini loh, kalau mau jujur ya. Bahkan itu sudah saya tampilkan. Domba Suci aja bilang iya, dia berubah. Ya, terjadi perubahan. Terjadi perubahan gitu. Sebelum dia ikut Rudi, sama setelah dia ikut Rudi Yohanes. Ya, nampak gitu kan perubahannya. Bukan kita aja yang rasakan, banyak yang rasakan. Jadi kalau teman-teman, cobalah kalian lihat baik-baik. Ya, kalau memang tontonan ini nggak bagus, mending ya udahlah, nggak usah lagi lah kita tonton. Mending tutup aja daripada membuat kita sakit kepala gitu kan, membuat kita jadi panas gitu dan lain-lain. Dan anak Bata juga udah akui kok, dia bilang ya dia jadi panas ya. Itu menurut dari teman-teman yang di sana ya, yang di sana kemarin itu kan saya duluan pulang. Terus kan si Hero Tiger sama Bang Heri yang lama di situ kan, mereka yang ngobrolnya lumayan lama. Terus kan Bang Heri sama Hero Tiger cerita ke saya apa yang terjadi di sana, begini-begini. Ya mereka juga sudah berpelukan, dia bilang kan, seperti Teletubbies, sudah ya nangis-nangis, ya udah saling mohon maaf juga. Bahkan dari si anak Batak pesankan juga kan, dia bilang pesankan, tolong sampaikan kepada umat Muslim, ya dia minta maaf, dia bilang seperti itu. Ya itu bukan saya yang bilang ya, ada saksinya. Dan Hero Tiger juga udah ngomong ya, Harry juga udah ngomong kemarin di room saya, yaitu mereka dua yang ngomong. Oke, kalau saya sih mungkin itu saja, nggak ada lagi yang bisa saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua ya, saya duluan cabut. Makasih Uniriva, Gus Andi, dan Ben Abraham ya. Assalamualaikum semuanya. Jaga diri baik-baik ya. Salam. Wabarakatuh. Oke, Bu Sandi, lari dari apa yang ingin saya tampilkan sebenarnya. Saya pengen menampilkan sebuah edukasi di mana kita paham harusnya penistaan agama itu seperti apa, kemudian muatan-muatan di dalamnya harusnya berbunyi apa, apakah satir bisa termasuk kepada penistaan agama, diskusi juga bisakah disebut dengan penistaan agama dan segala macam. Sebenarnya saya pengen edukasi tentang itu, baik dari ranah hukum ataupun dalam ranah teologi. Tapi ternyata ketika saya mengundang Rudi Yohanes, ternyata yang terjadi adalah justru hanya sedang ada masalah personal yang dibahas di sini dengan Julius. Oke, Gus Handi mungkin ingin istirahat atau apa, silakan closing statement. Nanti saya naikkan beberapa orang lagi yang antri di belakang. Ada Bang Ben Abraham juga ingin bertanggapan. Silakan Gus Handi.
Ya, memang yang namanya sebuah pasal dalam undang-undang itu kalau kita harapkan sempurna itu tidak mungkin lah. Pasal penistaan agama ini juga batasannya tidak jelas begitu. Dan karena tidak jelas ya teman-teman yang masih aktif dalam diskusi lintas agama, meskipun dialog itu jauh lebih aman ya, tetapi sebenarnya dialog itu juga tidak bisa menjadi jaminan orang itu tidak bisa dijerat dengan penistaan agama loh. Kalau dalam dialog itu ada narasi-narasi yang menghujat. Karena dialog itu juga dikonsumsi oleh publik. Meskipun sekali lagi kalau dibanding dengan monolog, dialog itu jauh lebih aman karena ada proses saling mengklarifikasi, saling menjawab. Tetapi bukan kemudian kita artikan, berarti kalau kita dialog kita bebas ngomong apa aja, ya janganlah. Tidak bisa seperti itu. Kemudian kalau harapanku ya, sebenarnya para debater-debater ini baik yang muslim sama yang oten itu saling membutuhkan kok. Kayak Tom and Jerry kok. Kalau nggak ada dicari, kalau ada diributin. Harusnya peristiwa MKC itu, apalagi ini peristiwanya anak Batak ini ya, dalam tanda kutip menjadi rekonsiliasi bersama antara para debater. Kalau memang punya hobi untuk saling berdiskusi silahkan. Kemudian membangun satu kesepakatan, jangan memberikan panggung kepada mereka-mereka yang suka menghujat. Kemudian aku terakhir ya, kalau sekarang ada berita, ada yang melaporkan Bang Julius dan lain sebagainya, itu nanti pasti akan disusul dengan laporan-laporan balik begitu. Harapanku ya, karena ini sudah meluas, konten-konten sudah begitu banyak, ada regulasi atau kebijakan, misalkan himbauan dari Pak Kapolri ya, kepada pemilik-pemilik channel yang sekira channelnya itu ada unsur hujatnya, silahkan dikasih waktu untuk men-take down sendiri-sendiri. Jadi istilahnya tidak semua persoalan itu harus diselesaikan dengan hukum. Karena ini nanti kalau saling lapor, capek kepolisian urusin kayak gini. Habis energi negara dan biaya negara untuk urusin seperti ini. Aku yakin nanti akan saling lapor kok. Makanya harapanku kalau ini saling lapor ini nanti terus berlanjut ya, mohon dari pemerintah maupun dari Kapolri ya, bisa kasih satu himbauan tegas, udah tak kasih waktu, turunin semua konten-konten yang tidak mendidik, tidak edukatif, konten-konten yang ada unsur penghinaannya atau unsur hujatan kepada agama lain, agar semuanya bisa rekonsiliasi. Tidak semua persoalan itu diselesaikan dengan hukum, bisa kita selesaikan sesama anak bangsa. Gitu aja dariku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Bu Sandi. Assalamualaikum. Terima kasih Warahmatullahi wabarakatuh. udah bersedia meluangkan waktunya Gus Sandi ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti saya kasih izin bicara Bang Mu'alaf channel ya. Saya sapa dulu yang masuk pertama. Dan buat Gus Handi, terima kasih banyak waktu dan waktunya sudah bergabung bersama saya di sini. Udah berapa tahun kita gak jumpa Gus Handi. Oke, itu aja. Sekarang kita sapa nih Bang Ben Abraham. Ingat ya, saya di sini mencoba untuk memberikan informasi. Saya berusaha untuk mengembalikan channel saya sesuai dengan apa yang saya inginkan, yaitu edukatif, inspirasi, dan juga motivasi, dan juga membahas tentang syubhat, membantai syubhat, menjawab. Saya pengen seperti itu sebenarnya ya. Nah, jadi tadi sebenarnya saya ingin mencoba memberi informasi kepada teman-teman yang mungkin saja awam dalam hal ini tentang penistaan agama ini seberapa bahayanya sih, atau penistaan agama itu seperti apa sih gitu kan. Itu sebenarnya tadi, itu kenapa saya undang beberapa dua orang praktisi dari Kristenan, yang satu beliau belum tempat datang Bang Bob ya, yang ada hanya Bang Sandi, dan salah satunya praktisi Kristenan biar fair sayanya. Dan kenapa saya juga undang Rudi Yohanes, karena ingat saya dia termasuk juga agak dekat lah dengan si Rudi Sinomora, koreksi kalau saya salah ya teman-teman, atau Bang Rudi Yohanes sendiri. Nah, makanya saya sapa sekarang Bang Ben Abraham nih untuk ikut tanggapan. Silakan Bang Ben Abraham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin dikit aja ya. Jadi memang akhirnya ini seperti efek domino ya, seperti ini ya. Cuma sudah bisa diprediksi sebenarnya. Saya nggak tahu tadi Walabu koar-koar ya. Begitu Kujul masuk dia tiba-tiba ngacir, itu saya juga nggak tahu kenapa. Kelihatannya memang di sini dia coba mengalihkan permasalahan, karena kan
setelah kasus Anak Batak yang dibidik adalah siapa backupnya, siapa yang membiayainya. Sepertinya ada yang ketakutan, berusaha mengalihkan permasalahan. Jadi kelihatan sekali kok sebenarnya polanya itu kelihatan sekali. Saya juga barusan lihat di MIM sekilas tadi, MIM juga mencak-mencak dia melaporkan Kojul. Padahal Kojul itu hanya merespon apa yang jadi statement dari Pendeta Hatidi. Tapi kelihatannya MIM nggak tahu, dia mungkin mempermasalahkan dari judul konten atau mungkin gambar dari konten itu. Padahal sebenarnya kalau yang dipermasalahkan harusnya kan isi konten. Dan isi konten yang pastinya yang kena dulu pasti HTD lah, bukan orang yang mereaction konten. Jadi sepertinya memang bakal jadi efek domino ini. Cuman nggak tahu nanti seperti apa, cara menyelesaikannya seperti apa. Yang pasti akan menghabiskan banyak tenaga juga, banyak biaya, dan juga nggak mudah juga itu nanti aparat itu menyelesaikan seperti ini. Harus ada regulasi yang pada seperti apa. Karena sudah seperti bola liar kalau saya lihat konten-konten yang ada di dunia YouTube sama StreamYard. Mungkin itu dulu nih, makasih. Oke, thank you Bang Ben Abraham. Ini aku sedikit memberi tanggapan pribadi aku terkait tentang konten-konten. Oke, mungkin teman-teman tahu sendiri siapa aku ya. Aku salah satu orang yang sangat intens berdebat, berdiskusi, bahkan berdebat. Aku ada lawannya. Dan selama ini aku coba untuk apa? Untuk menanggapi argumentasi lawan. Kemudian membawa literasi untuk dipertanyakan selama ini. Dan aku nggak akan bisa jamin bahwa di sela-sela aku diskusi itu aku terbebas dari penistaan agama. Aku nggak bisa jamin juga. Karena kita lagi emosi, baik itu dalam ranah WhatsApp dulu, Zoom, atau dimanapun. Nah, tetapi semakin kesini memang aku sendiri emang ingin berubah. Maksudnya berubah dalam arti itu kayak udah capek banget ya, kayak debat eyel-eyelan perang ayat. Itu nggak dapat apa-apa, karena kita kalau masalah ayat kita tahu itu ayat itu juga yang dibahas. Yohanes 17 ayat 3, Yohanes ini, Matius sekian, itu doang kan, nggak dapat apa-apa kan, karena akan ada kita mendengarkan dari asumsi cabang mandiri, helikopter dan segala macam dari teman-teman kita yang berbeda keyakinan dengan kita gitu. Bahkan teman-teman muslim juga pertanyaannya itu aja. Jadi saya agak bukan menghindari ya, saya pilih-pilih lah ya, sorry. Mencoba untuk menaikkan value. Sorry ya, ini harus bukan sombong ya, tapi kita baca buku loh. Saya berusaha loh dari hasil AdSense ini saya masuk kuliah demi teman-teman semua, teman-teman subscriber saya yang saya cintai karena Allah ini, untuk menunjukkan bahwa Anda itu tidak sia-sia menonton saya dengan apa? Nanti ketika saya dapat ilmunya saya bagikan di konten ini. Ya kan? Tapi saya harus berhadapan dengan orang-orang yang nggak penting ini gitu. Makanya saya agak hindari. Walaupun saya di TikTok juga akan tetap bertemu dengan orang-orang berbeda. Seperti contoh saya akan tanyakan dulu background-nya. Dia siapa? Apa dia pendeta? Apakah dia seorang STT atau siapa? Baru saya akan, wah saya menarik nih belajar dengan Anda. Karena itu jalurnya nanti diskusi gitu. Nah, jadi kita memang perlu sekali data untuk kita ajukan ketika kita memang ke ranah diskusi. Dan ya berusaha lah kalau saya pribadi sebagai muslim untuk menghindari diksi-diksi yang sorry ya, yang akan membuat riuh suasana. Contoh ya. Contoh ini salah satu contoh nih. Sebenarnya kalau kita bicara dari segi bahasa, tentu ini contoh ya, bukan sebuah ini ya. Kita bisa bicara Tuhannya umat Kristen itu mati. Ya kan? Nah, tapi apakah diksi itu provokatif atau apakah diksi itu penistaan? Ya tergantung kan. Apakah benar mereka mengimani Tuhan itu mati atau tidak? Apa Yesus mati atau tidak? Ya kan tergantung gitu nanti. Tapi kalau didengar Tuhan mati, kalau kita sendiri, wah penghinaan banget. Kan gitu ya. Jadi ada beda paradigma nih tentang penistaan itu. Atau gini contohnya. Tuhannya teman-teman Kristen apakah bunuh diri? Nah itu kan sebuah pertanyaan tuh. Nah kenapa bisa dipertanyakan seperti itu? Lalu mereka menjawab, oh tidak. Tuhan kami tidak bunuh diri tetapi menyerahkan nyawanya. Walaupun nanti dalam tanda kutip istilahnya kita bisa membuktikan bahwa apa yang kita sampaikan itu benar. Tapi terkait tentang itu, ya kita berusaha loh untuk teman-teman muslim untuk menghindari diksi-diksi yang provokatif gitu ya. Itu pendapat saya pribadi. Saya berusaha untuk ayo kita secara akademis, edukasi, agar apa? Agar nggak seperti Bang Ben bilang tadi lah, sudah seperti apa tadi tuh, bola salju ya, apa bola liar Bang Ben istilahnya dari Bang Ben tadi, sudah mulai ya kita nggak tahu lah motivasi orang-orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar Izin ya, bicara Umi. sebentar ya, saya selesaikan dulu.
Intinya mungkin buat teman-teman muslim, saya mencoba untuk mungkin kalian pikir, oh di komen kami aman kok. Jangan salah. Kita tidak tahu apakah komen kalian akan di-screenshot, kemudian orang bisa melacak kalian. Jadi ayolah jangan membahayakan diri sendiri gitu ya. Mari sama-sama kita kayak jaga lisan, jaga ketikan, karena kita kata Gus Handi tadi, kita mah gak usah takut sama manusia, takut sama Allah aja lah. Toh kita kan dihisap kok nanti dengan ketikan-ketikan kita. Mungkin itu saja efek domino yang kita hindari. Apa? Poin saya adalah efek domino yang kita hindari. Mungkin silakan saya izinkan bicara dari Bang Mu'alaf Channel, setelah itu Bang Gam, dan kemudian ini ada lagi Bang Kasram 12 naik ya. Silahkan. Makasih Min. Di sini saya netral ya. Jujur, pertama, dakwah Islam itu saya suka sekali. Cuman jujur, mungkin salah satu juga itu anak Batak itu ada kesalahannya juga dalam berdebat. Dan juga tidak bisa dipungkiri, Julius Setiadi itu juga salah dia dalam berdebat. Kita mengkritik atau mengkaji agama orang lain, bukan berarti kita seenak-enaknya. Tapi ada batasan-batasannya. Seperti kata Rasulullah, janganlah kamu menghina sesembahan orang lain. Karena sesembahan itu, karena apa yang akan kita hina, maka akan dihina oleh orang lain. Jadi, menurut saya Julius Setiadi ini, dia juga sebenarnya dia dikena itu kalau misalnya dilaporkan. Karena dia ini menista. Sama juga si anak Batak. Bentar, Mu'alaf Channel. Sorry. Saya tidak mau menjadi orang apa di sini ya. Ketika seseorang dikatakan penista agama, bagi saya bukan kita yang menilai, tapi nantilah kepolisian dan hakim. Kalau misal Anda mengatakan, oh Julius Setiadi itu menista, Anda juga harus punya bukti. Saya tidak mau di sini seperti Rudi. Kalau Rudi saya biarkan, kenapa kita tahu siapa Rudi, dan saya izinkan Julius. Makanya saya bilang. Oke. Sorry ya, saya turunkan Anda, karena saya nggak suka ya kayak gini ya. Ketika seseorang menuduh orang lain tanpa membawa bukti, lalu hadir di channel saya dan orangnya tidak ada di sini untuk membela diri, mohon maaf. Channel ini bukan untuk seperti itu. Saya mencoba untuk mengedukasi di sini. Kita membahas tentang penistaan agama yang semakin marak. Dan kita mencoba untuk edukasi agar kita tidak terlibat seperti hal itu. Tiba-tiba kalian, mohon maaf ya, mau muslim sekalipun kalian di sini, lalu membawa framing terhadap orang lain yang tidak ada di sini, dia tidak bisa punya hak jawab, menjawab kalian, sorry saya akan turunkan. Mohon maaf ya, kalian benci sama saya tidak masalah gitu. Buat apa saya menampilkan orang-orang yang menyerang pribadi orang lain di sini? Islam sendiri mengajarkan apa? Ya, tabayun dulu ya. Jadi jangan, saya nggak mau, sorry. Beda kalau dengan Kristen itu terserah mereka apa ada tabayun atau enggaknya. Oke, saya izinkan buat Bang Gam bicara. Silakan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Gam. Kalau bagi saya ini kan, kalau bisa channel-channel semua ini kan ditutup aja semua kan gitu. Kalau mau debat kan debat terbuka. Kalau memang youtuber berdialog mempelajari Islam lah, kita agama kita sendiri masing-masing kan gitu. Jadi nggak ada menghujat lagi kan gitu. Channel Kristen pun juga kayak gitu. Karena yang kita nengok debat-debat ini orang adalah kadang-kadang sekolahnya habis PAUD kan gitu, nggak ada ilmu juga. Lagi-lagi ini tendensi yang sangat tidak bagus ya ketika Anda berbicara, wah jangan-jangan ini sekolah paut. Mohon maaf ya, itu sangat ini sekali ya, menyerang sekali. Anda tahu tidak Bang Ben Abraham ini sekolah atau tidak? Anda tahu tidak bahwa saya ini sekolah atau tidak? Anda tahu tidak orang lain juga? Jadi mohon maaf Pak Gam ya, tolong gunakan diksi-diksi atau narasi-narasi di sini yang tidak menyudutkan pihak-pihak lain gitu. Mari tanggapi tentang penistaan agama ini. Kalau Anda bilang semua channel di YouTube ditutup, apa Anda bisa meyakinkan kita bahwa channel Kristen bisa ditutup kalau channel umat Islam ditutup gitu. Jadi perang konten ya dengan konten juga gitu. Sorry Bang Gam ya, gunakan bahasa yang tidak menyerang oknum lain atau orang-orang yang di sini, karena ketika Anda bicara para pendebat itu including saya loh. Apa saya cuma tamatan PAUD doang kan? Jadi tolong ya hati-hati. Enggak, maksudnya gini Umi Rifa, maksudnya gini ceritanya kan kita sebagai muslim kan gitu. Yang kita debat ini kan orang kadang-kadang tahu lah. Kan kita nggak tahu, yang ada kan jadi penghujatan. Ini kita sarankan kepada aparat keamanan kan gitu, biar nggak ada saling menghujat lagi kan gitu. Ini saran kita bagi yang youtuber ini yang ini kan gitu. Jadi petinggi-petinggi kita yang ada di Jakarta kan gitu. Ya, saya tidak segagal paham lagi terhadap Anda. Silakan poinnya yang ingin Anda sampaikan. Nggak, maksudnya biar nggak jadi perdebatan lagi
penghujatan kan gitu. Itulah yang saya Channel ini, YouTube ya. mau ditutup begitu. Iya ditutup kan semuanya, jangan ada perdebatan lagi kan. Kalau perdebatan kayak kayak kondonditan, debat terbuka kan gitu. Jangan Oke. Itu debat. salah satu masukan ya Ya. teman-teman ya. Pak Gam memberi masukan supaya konten YouTube ini ditutup, kemudian debat terbuka. Itu dari Pak Gam, kita silahkan, tidak masalah, itu sebuah masukan. Mungkin itu saja Pak Gam, kita izinkan yang lain untuk bicara ya. Terima kasih. Itu saja ya. Ya, sorry ya, saya mencoba untuk agar tidak terjadi framing-framingan di sini ketika orangnya tidak ada, maka saya harus kesentuh. Misalkan Bang Mu'alaf Musa Channel gunakan diksi bahasa yang tidak menyerang oknum atau pihak lain di sini yang tidak bisa membela dirinya. Misalkan Bang Mu'alaf Channel, Bang Musa, maksud saya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk para tuan guru yang ada di room, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk para hamba Allah yang ada di live comment. Begini adik, bolehkah abang curhat sedikit saja? Boleh, asal tidak tendensi kepada orang lain dan tidak membuka aib orang lain. Abang tahu kan bagaimana caranya orang Islam itu diajarkan curhat, silakan. Oke, sedikit saja karena saya tadi masuk ke roomnya Bapak Pendeta MYM, tapi tidak sempat menguraikan kebaikan umat Muslim pada Pendeta MYM. Jadi saya uraikan saja di sini. Untuk Bapak Pendeta MYM, tadi saya tidak diberikan kesempatan ngomong untuk yang kedua kalinya. Nah, ini melalui prasarana dari saudara kami, ya, Uhti Rifa. Sesungguhnya kesalahpahaman ini kalau dapat dihentikan saja, ya, karena sesungguhnya umat Muslim tidak membenci kalian. Dan kami pernah dahulu di grup WA ketika mengetahui Bapak Pendeta MYM sakit, kami serentak umat Muslim mendoakan agar Bapak Pendeta MYM lekas sembuh. Itu pernah kami lakukan itu. Jadi tidak ada tendensi ataupun apa-apa kebencian pada umat Kristen, tidak. Itu saja sih. Oke, monggo. Silakan diturunkan. Oke, terima kasih. Wah, di sini aja Bang Musa. Bang Musa udah lama nggak masuk ke channel saya ya. Oke. Ini saya mau jawab dulu yang di sini. Lah, lo dari tadi ngomongin anak Batak, orangnya nggak ada, lo punya standar ganda. Karena memang dia yang sedang berkasus, sayang. Memang dia yang kita bahas. Ya, karena memang dia yang sedang berkasus. Gitu ya. Anak-anak Bunda Korla. Aduh, ayolah kalau komentar tuh yang smart dikit. Gimana sih? Ya, oke. Sekarang kita suruh siapa lagi ya? Oke, dari lingkaran kecerdasan untuk berbicara. Monggo. Silakan, ini banyak oten-oten yang panas dalam di bawah di live comment saya, nggak apa-apa. Saya senang kalian ada di sini. Semoga kalian dijamah oleh kebenaran itu sendiri. Silakan lingkaran kecerdasan untuk menyampaikan pendapat, pandangannya, dan jangan gunakan diksi-diksi yang provokatif ya. Gitu, monggo. Kalau tidak saya turunkan ya. Saya akan kembali ke Bang Ben Abraham. Halo, lingkaran kecerdasan. Oke, saya turunkan. Sorry ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Silakan. Iya. Saya sebenarnya mau ikut ngobrol nih, cuman sinyalnya putus-putus ini, lagi low. Jadi, oke, silakan Pak. Suaranya jelas nggak sana ya? Jelas. Ya kebetulan ya masalah ini, kebetulan saya juga lagi di Medan juga gitu. Saya rasa sih Ko Julius lebih kuat lah masalah ini. Dia yang lebih paham masalah ini. Nggak ada masalah sih sebenarnya dari hasil dari laporan itu, nggak ada yang memberatkan dari sisinya Ko Julius. Seperti itu sih. Oke, itu saja Pak lingkaran kecerdasan. Terima kasih. Saya teruskan dulu ya. Mungkin saya ke Bang Kasram, tapi sudah saya izinkan bicara belum ya? Belum sepertinya ya. Belum. Oke, silakan Pak. Ya. Mohon maaf. Silakan. Siapa saya ya? Oke. Assalamualaikum Mbak Uni ya. Mungkin saya baru gabung karena ya biasalah karena kencang sekali penistaan agama sekarang itu ya.
di Indonesia pesan ini kan kita lihat banyak penista agama yang masih berkeliaran, terutama penista agama dari kalangan Kristen. Ya, Saiful Ibrahim, Paul Jang. Nah, mereka ini kan sebetulnya udah konyol sekali. Cuma mungkin pemerintah juga banyak kesibukan. Seandainya Saiful Ibrahim, Paul Jang ada di Indonesia, insya Allah kena itu ya, cepat diproses. Karena di Amerika kan mungkin banyak birokrasi sistemnya, dan juga Paul Jang apalagi di Jerman ya, atau Belanda itu ya. Nah, terkait dengan kasus anak bangsa, saya mengamati Pak Unirifa, saya secara orang akademisi ya, biasa bergaul akademisi, melihat ini ngeri, lihat ucapannya itu karena tadi dari sisi teologi dia itu sebetulnya sudah kan. Jadi dalam debatnya, khusus dalam dialog, nah kan ada model ya, ada dialog, ada debat. Kalau dialog itu kan tidak memberikan satu kritikan, hanya memberikan sharing-sharing itu dialog. Hanya berbagi ya, berbagi ilmu, nah saling mendengarkan. Nah, tapi kalau debat itu saling memberikan kritikan ketika ada pendapat yang berbeda, kita kritik tapi dengan argumentasi yang logis berdasarkan fakta gitu ya. Nah, sekarang ini banyak berdebat, terutama yang dari Kristen. Saya sendiri ngeri ya, saya bukan subjektif, saya objektif. Saya dari belajar mungkin dari akademisi studi agama, memahami bahwa mereka ini orang Kristen yang dalam YouTube-nya itu dia belajar ya, mempelajari kitab sucinya sendiri juga tidak tuntas gitu ya. Jadi tidak holistik, tidak kan di dalam Bible itu kan kontradiksinya kelihatan. Ya, sebagaimana kalau kita di Kodondi ya, itu kajian Bible kontradiktif. Bible kan kelihatan itu data itu bukan dibuat-buat. Tapi ketika orang Kristen membahas Islam di channel itu yang Prince ya. Nah, itu diplesetkan semua itu, dia data referensinya salah, referensinya tidak bersumber pada kebenaran akademis. Tapi orang Kristen membahas itu seolah pede diarahkan ke benar, dia tidak pernah mau. Nah, ini kekeliruan orang-orang Kristen yang ada di YouTuber Kristen ya. Sehingga orang Islam sendiri merespon, saya memahami wajar. Tapi saya melihat orang Islam meresponnya itu dalam tataran wajar aja. Nah, seperti pernah lihat tuh ya, Rifa dengan Sopkatul itu kejam banget itu Sopkatul ya. Nah, wajarnya kan kita sebagai manusia ya feedback ada ke pribadi. Jadi orang-orang Kristen ini ketika dia lemah memahami teologinya karena dia merasa ada pertentangan antara hati dan itu, maka keluar itu penghujat. Ya Pak, sorry, beberapa teman-teman Kristen ya, karena tidak semua terlibat diskusi. Karena kita menggunakan diskusi semua orang Kristen ya. Sorry ya, saya jadi itu aja. Jadi saya melihat bahwa para YouTuber itu, jadi gini, saya lihat ya, kan judulnya tampilnya teologi dan hukum. Nah, itu harus dikaji serius itu. Jadi ketika ada data di kitab suci, nah diungkapkan sesuai dengan nyata ayat, nah, itu boleh, itu tidak kena sanksi penistaan agama. Tapi ketika ditafsirkan sendiri sesuai dengan selera sendiri, tidak berdasar pada kajian-kajian yang di situ, kajian kitab itu akan membahayakan gitu ya. Seperti Saiful Ibrahim tuh mengkaji agama Islam ayat-ayatnya 300 dilintir radikal, itu nggak benar itu. Begitu tadi anak Batak, wah Allah itu dikulithi, Allah itu Tuhan ini sebelum abad ke-7